pria itu dihempaskan ke tanah oleh suaminya, yang kemudian menjambak rambutnya dan melemparkannya ke bak mandi. Setelah itu, Seong Tao menyalakan shower yang membasahi seluruh tubuh wanita itu, yang tanpa henti memohon ampun. Namun, pria itu langsung melemparkannya ke balkon dan memberinya dua pilihan. Pertama, merenungkan perbuatannya dan tidak tidur sampai pagi, atau kedua, bunuh diri. Jika dia tidak bisa mengambil keputusan, dia bisa melompat dari balkon, karena ini musim dingin dan bisa berakibat fatal. Namun, pria itu dengan dingin mengunci pintu kamar, meninggalkan istrinya sendirian berteriak minta tolong tanpa hasil. Alasan pria itu melakukan kekerasan dalam rumah tangga adalah, ia curiga istrinya menjatuhkan bagian dari model saat membersihkan. Apakah itu tidak sengaja tersentuh saat membersihkan, atau apakah dia melakukannya dengan sengaja? Dia memegang handuk yang dililitkan di tubuhnya, kakinya telanjang dan menggigil di sudut balkon, angin dingin menusuk hingga terasa seperti berada di dalam air es. Dia merenungkan hidupnya, namun tidak menemukan apapun yang layak dikenang. Namanya So Jeon, seorang wanita yang menderita, bekerja sebagai pembantu rumah tangga, melakukan 3 pekerjaan setiap hari. Siang hari dia menerima segala macam kesulitan dari majikannya, malam hari dia harus melayani suaminya yang tidak stabil, hanya sedikit kesalahan bisa menyebabkan dia dipukuli. So Jeon sudah cukup menderita, hidupnya saat ini mungkin mati kedinginan di balkon juga merupakan pembebasan. Tidak ada yang tahu bagaimana So Jeon melewati malam itu. Namun keesokan harinya, Hong In-po berpura-pura mengajaknya berlibur ke pinggiran kota, padahal sebenarnya dia ingin memanfaatkan teman dekat So Jeon yang kaya untuk memajukan dirinya. Hong In-po meminta maaf kepada So Jeon, bahkan bertanya dengan jijik apakah dia kedinginan tadi malam. So Jeon tidak menjawab. Sesampainya di villa peristirahatan, Hong In-po benar-benar mengubah sikapnya di rumah, menjadi seperti anjing yang patuh. Di depan orang kaya, dia selalu membungkuk dan menjilat. So Jeon bertemu dengan teman dekatnya yang kaya, Hae-chu. Namun, meskipun di luar mereka berteman baik, kenyataannya mereka tidak tulus satu sama lain. Hae-chu selalu meremehkan So Jeon. Dia meremehkan statusnya yang rendah, meremehkan keluarganya yang miskin. Berteman dengan So Jeon hanya untuk menunjukkan kemewahan dan kekayaan dirinya. Bukankah perasaan itu yang paling dibenci wanita? Di villa, Hong In-po menunjukkan diri sebagai suami yang hangat dan menerima pujian dari semua orang. Malam harinya, ketika beberapa orang sedang minum, So Jeon, atas permintaan suaminya, memohon agar perusahaan Hae-chu memberikan perhatian pada bisnis suaminya. Bagaimanapun, bagi keluarga kaya Hae-chu, transaksi kecil ini hanyalah sebutir pasir di padang pasir. Namun, Hae-chu setelah minum tidak menunjukkan sikap apapun, sebaliknya malah membuat keributan karena mabuk. Dia menyindir So Jeon, kata-katanya penuh ejekan dan penghinaan. Ternyata di antara teman-teman Hae-chu, tidak ada yang tidak mengagumi keluarganya, tidak ada yang tidak iri dengan kekayaannya. Hanya So Jeon yang tidak punya apa-apa tapi tetap bersikap dingin, tidak pernah menjilatnya. Hal ini membuat Hae-chu sangat tidak puas. So Jeon tidak tahan lagi, membalas dengan keras, mengungkapkan wajah asli Hae-chu. Pesta minum itu berakhir dengan tidak menyenangkan. Melihat rencana promosi dirinya hancur, Hong In-po di sampingnya marah. Memanfaatkan saat semua orang tidak ada, dia memukuli So Jeon lagi, entah berapa lama kemudian. So Jeon terbangun tergeletak di tanah, kelelahan fisik dan mental. Dia tidak mengantuk, penderitaan kenyataan membuatnya merasa sangat putus asa terhadap dunia ini. Pada malam hari, dia pergi ke tepi sungai, bersiap untuk mengakhiri hidupnya tetapi kemunculan seorang pria merusak rencana awalnya. So Jeon, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu gila? Pria itu bernama Jae-hun, suami Hae-chu, sekaligus. Di belakangnya juga kekasih So Jeon. Jae-hun terlihat glamor di luar, tapi sebenarnya adalah seorang pria rumahan. Dia tidak memiliki status apapun dalam keluarga, selalu hidup menyenangkan istrinya, bahkan dia terlihat lembut. Tidak pilih-pilih, So Jeon yang malang hanyalah alat untuk melepaskan tekanannya saja. Saat ini, So Jeon sudah lepas kendali, hanya ingin mati. Jae-hun berusaha sekuat tenaga untuk menghentikannya, tetapi tidak terlalu efektif. Namun kemudian suara keras membuat keduanya langsung terdiam, mata mereka terpaku pada cahaya di kejauhan, rasa penasaran mendorong mereka ke lokasi kejadian. Ternyata baru saja terjadi kecelakaan mobil di sini, pengemudi berlumuran darah di sekujur tubuhnya, meninggal di tempat. Jae-hun yang penakut tertegun, mengeluarkan ponselnya hendak menelepon polisi, sementara So Jeon mengarahkan pandangannya ke arah kotak styrofoam di lokasi. Di dalam kotak styrofoam yang rusak itu penuh dengan uang tunai, setiap lembar bernilai 50.000 won, ada lebih dari 10 kotak. Keduanya belum pernah melihat uang sebanyak itu. Jae-hun memastikan uang ini bukan uang palsu, semuanya uang asli. So Jeon berpikir dengan tenang sejenak, ini uang haram, jika uang itu sah,
pasti akan menyewa perusahaan keamanan untuk mengangkutnya, tidak akan menggunakan jenis kendaraan ini, mungkin itu uang gelap orang-orang itu. Jae-hoon memilih untuk melaporkan ke polisi tapi Sojeon merasa ini adalah hadiah dari surga baginya. Kini dia benar-benar putus asa dengan dunia ini, bahkan tidak ingin hidup lagi. Namun, secara ironis, miliaran uang tunai jatuh dari langit, terhampar di hadapannya. Dia tidak bisa melewatkan kesempatan untuk mengubah hidupnya ini. Dia ingin mengambil semuanya. Dia ingin membawa uang ini ke tempat yang tidak diketahui siapapun. Mengubah identitas, memulai hidupnya kembali. Uang ini, kita ambil, tidak ada yang melihat, ayo kita bawa uang ini. Di bawah bujukan Sojeon, Jae-hoon goyah, memikirkan kehidupannya yang hina sebagai seorang pengangguran. Melihat kekayaan yang mudah didapat di hadapannya, akhirnya nafsu mengalahkan akal sehat, Jae-hoon dan Sojeon mencapai kesepakatan dan drama sesungguhnya baru saja dimulai. Sojeon, mulai sekarang, kita adalah rekan kejahatan. Sojeon dengan tenang menyuruh Jae-hoon untuk segera mengemudi, mereka perlu segera memindahkan uang tunai di lokasi kecelakaan, sementara Sojeon sendirian memeriksa kotak-kotak karton. Namun, sebelum sempat bergembira, noda darah yang mencurigakan menarik perhatiannya, pengemudi jelas-jelas sudah tewas di samping mobil. Noda darah di sini membuktikan bahwa di lokasi kejadian pasti ada orang lain. Sojeon mengikuti noda darah sampai ke belakang batu. Benar saja, dia menemukan seorang remaja yang seluruh tubuhnya berlumuran darah. Orang ini terluka parah. Dia mengeluarkan kunci dari sakunya dan memberikannya kepada Sojeon. Sojeon buru-buru memanggil ambulans, tetapi saat ini, dia ragu-ragu, melaporkan ke polisi berarti 9,9 miliar won uang tunai akan lenyap dari tangannya. Ini adalah satu-satunya kesempatan dalam hidupnya untuk membalikkan keadaan. Apa yang harus dia lakukan? Apakah melihat Tae-hoon kehilangan terlalu banyak darah dan mati, dan mengambil uang tunai, atau menyelamatkan satu nyawa? Melepaskan 9,9 miliar won uang tunai yang mudah didapat, hati Sojeon mulai terkoyak. Tae-hoon menatapnya penuh harapan, matanya dipenuhi keputusasaan. Akhirnya, Tae-hoon mengembuskan napas terakhir di depan Sojeon. Hati Sojeon hancur berkeping-keping. Saat ini Jae-hoon sudah kembali dengan mobil. Sojeon tidak banyak bicara. Keduanya mulai membersihkan lokasi, sibuk mencari uang. Untuk menghindari masalah lebih lanjut, Jae-hoon memasukkan uang tunai ke dalam tas untuk berjaga-jaga jika kotak styrofoam dilengkapi dengan pelacak. Sedangkan Sojeon bertanggung jawab menghapus sidik jari dan jejak di lokasi kejadian. Memastikan tidak ada celah, keduanya menyembunyikan uang tunai di sumur kering yang ditinggalkan di kejauhan, lalu kembali ke tempat tinggal mereka. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa, Sojeon, mulai sekarang kita adalah rekan kejahatan, bukan? Introspeksi, kecelakaan mobil, kematian. Menyembunyikan uang, malam ini keduanya telah melalui terlalu banyak hal, malam ini juga akan mengubah nasib keduanya. Jae-hoon diam-diam kembali ke sisi Haechu. Ketika Hong In-po bangun, dia menemukan Sojeon duduk di tepi pantai. Saat ini dia masih belum tahu, wanita di hadapannya ini bukan lagi wanita hina dan lemah seperti dulu. Dalam hatinya sedang terjadi perubahan yang menggemparkan bumi. Keesokan harinya, Haechu meminta maaf kepada Sojeon atas kejadian kemarin. Jae-hoon untuk meredakan suasana canggung, memberikan pesanan besar kepada Hong In-po. Hong In-po dalam hati senang bukan kepalang. Polisi juga mengumumkan situasi korban kecelakaan mobil tetapi tidak menyebutkan uang tunai yang hilang. Semuanya tampak damai, tetapi yang tidak diketahui Sojeon dan Jae-hoon adalah saat ini geng mafia telah mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menyelidiki uang tunai 10 miliar won yang hilang. Pemeran utama pria sesungguhnya dari cerita ini, saat ini sedang diikat di salib dan dipukuli secara brutal. Dia bukan orang lain. Dia adalah kakak laki-laki yang disebutkan Jae-hoon, dan pria misterius berpakaian hitam itu juga diam-diam mengincar Sojeon di tengah malam. Sojeon melewati lokasi kecelakaan dan menemukan uang tunai sebesar 10 miliar won tersebar. Saat itu dia terluka parah dan berlumuran darah di sekujur tubuhnya. Sebelum meninggal dia mengucapkan satu kata dengan putus asa. 50 km jauhnya, kakak laki-laki Jae-hoon terkejut bangun dari mimpinya. Beberapa pria bertubuh besar dan kekar segera menariknya keluar dari rumah. Di lokasi kecelakaan, Sojeon dan kekasihnya menyembunyikan uang tunai di sumur kering, tanpa diketahui siapapun. Pria ini bernama Kang Tae-woo, awalnya seorang detektif kriminal, kemudian dijebak dan diberhentikan. Adik laki-lakinya, Kang Tae-hoon, adalah anggota organisasi kejahatan terorganisir. Malam itu, Kang Tae-hoon dan sopir bertanggung jawab mengangkut 10 miliar won uang gelap yang tidak bersih. Namun di tengah jalan, Kang Tae-hoon diserang oleh bawahannya. Saat bergulat, mobil kehilangan kendali dan melaju ke lereng bukit. Keduanya tewas di tempat. Hal ini menciptakan kesempatan bagi Sojeon dan Tae-hoon yang kebetulan lewat. Geng mafia mengikat Tae-woo ke tiang kayu dan memukulinya habis-habisan. Tetapi dari mulutnya,
mereka tidak mendapatkan informasi tentang 10 miliar won uang tunai. Taiwu bahkan tidak tahu tujuan orang-orang berpakaian hitam ini menangkapnya. Di rekening bank saya bahkan tidak ada 1 juta won, brengsek ini. Geng mafia terpaksa membuangnya di pinggir jalan. Saat itulah dia baru tahu adiknya bekerja untuk organisasi kriminal dan kemungkinan besar telah terjadi sesuatu. Taiwu meminjam telepon orang yang lewat untuk menelepon adiknya, tetapi dengan penampilannya saat ini, tidak ada yang mau mendekat. Dia harus berjalan kaki tanpa alas kaki pulang ke rumah sedikit demi sedikit. Di rumah duka, Kang Tae-hun terbaring kaku di meja autopsi. Kedua bersaudara itu tumbuh bersama. Seperti tangan dan kaki, Taiwu sangat sedih tidak bisa mengerti mengapa adiknya bergabung dengan geng mafia. Dan mengapa tiba-tiba meninggal, Kang Tae-hun sejak kecil sudah jujur, melakukan tindakan seperti itu pasti ada alasannya, sebagai seorang polisi. Dia mengerti bahwa kematian adiknya bukan hanya kecelakaan mobil, dia bersumpah dalam hati pasti akan mencari tahu kebenaran di balik kematian Kang Tae-hun untuk membela adiknya. Taiwu pertama-tama menguburkan jenazah adiknya, lalu mencari mantan rekannya untuk mendapatkan semua informasi tentang perusahaan adiknya. Kang Tae-hun saat masih hidup bekerja di sebuah perusahaan game online, tetapi perusahaan ini memasang label game namun sebenarnya mengoperasikan perjudian ilegal. Bos perusahaan ini bernama Kim Do-hak. Alasan dia mati-matian mencari 10 miliar won uang tunai bukan karena uang. Uang sebanyak itu bisa dia dapatkan kembali dalam sebulan. Dia khawatir informasi tentang industri yang telah dia bangun dengan susah payah bocor. Selain itu, sebagai orang yang kejam, bagaimana mungkin Kim Do-hak bisa mentolerir orang lain menyentuh penghidupannya? Dia menembak lutut bawahannya hanya untuk melampiaskan amarahnya. Menghukum orang-orang yang tidak efisien ini, tetapi di dunia tidak hanya Kim Do-hak yang kejam, Taiwu yang kehilangan adiknya juga bukan orang yang mudah digertak. Dia masuk ke perusahaan game, hanya dengan beberapa gerakan dia telah membereskan para preman di pintu dalam konfrontasi dengan Kim Do-hak. Taiwu mengetahui bahwa adiknya adalah kepala tim keuangan, inti dari perusahaan. Kematian kali ini juga sengaja direncanakan oleh orang lain. Kim Do-hak mengundang Taiwu untuk bekerja sama mencari dalang di balik semua ini. Geng mafia dapat menyediakan semua uang dan informasi tentang 10 miliar uang tunai itu. Taiwu tidak peduli. Dia hanya ingin tahu kebenaran dan menangkap sendiri musuh yang telah menjatuhkan adiknya jika menghalangi. Kalian semua juga akan mati. Taiwu memasukkan identitas polisinya, mengendarai mobil ke tempat kejadian perkara. Bekas rem di tanah, pagar pembatas yang rusak, semuanya terlihat seperti kecelakaan lalu lintas biasa. Taiwu kembali dengan tangan kosong. Di jalan dia bertemu dengan sebuah van yang banyak meledak dan pemiliknya tidak lain adalah pemeran utama wanita kita, Seo-yeon. Seo-yeon menolak bantuan Taiwu karena di dalam van kecilnya penuh dengan 9 miliar uang tunai. Taiwu adalah orang yang antusias, secara proaktif maju dan membuka bagasi mobil Seo-yeon. Dia menjalani hidup dengan 3 pekerjaan dalam 3 hari. Di malam hari dia disiksa oleh suaminya, dan hari ini dia menjadi miliarder. Di dalam mobilnya ada 10 miliar uang tunai. Di lokasi kecelakaan, Seo-yeon telah menyalahgunakan uang gelap yang dijatuhkan geng itu. Saat ini, dia ingin memindahkan uang tunai yang sangat besar ini ke tempat yang aman, tetapi di jalan, bannya meledak. Pria yang datang tidak lain adalah Taiwu, yang sedang menyelidiki kasus ini. Taiwu yang baik hati maju untuk membantu tetapi hati Seo-yeon sangat panik. Taiwu membuka bagasi mobil Seo-yeon untuk mengganti ban cadangan untuknya, tetapi tas berisi uang itu tidak terkunci dengan hati-hati. Untungnya, sudut pandang Taiwu tidak melihat uang tunai yang sangat besar ini. Setelah selesai berbuat baik, dia buru-buru pergi, sekali lagi memulai perjalanan mencari penyebab kematian adiknya. Dia datang ke villa peristirahatan terdekat dengan lokasi kecelakaan, mengetahui bahwa pada hari kejadian, ada 2 keluarga yang menginap di sana. Penjaga villa memberitahu Taiwu bahwa resort ini jarang dilewati orang, biasanya hanya ada dia sendiri, berdasarkan pengalaman penyelidikan kasusnya selama bertahun-tahun. Taiwu segera mencurigai wanita yang baru saja lewat. Seo-yeon dengan panik mengemudi menjauh dari pinggir kota, akhirnya dia bisa bernapas lega. Tetapi rekannya, Jae-hun, tidak seberuntung itu. Karena penggelapan dana, Jae-hun dipukuli habis-habisan oleh ayah mertuanya dan diminta untuk mengganti kekurangan 500 juta won perusahaan dalam waktu seminggu. Untuk 500 juta won, semua orang khawatir tentang Jae-hun, tetapi Jae-hun tidak panik sama sekali, memikirkan 10 miliar won di sumur kering, kekurangan ini terlalu mudah. Di malam hari, Jae-hun mengendarai mobil ke rumah kayu di hutan. Dia membuka penutup sumur kering tetapi di dalamnya sudah kosong. Jae-hun tercengang. Keesokan harinya, dia mencari Seo-yeon. Seo-yeon mengatakan bahwa dia telah memindahkan uang itu ke tempat yang lebih aman.
Jae-hoon sangat membutuhkan uang ini untuk menutupi kekurangan perusahaan, sementara Seo-yeon dengan rasional menyadari situasi berbahaya mereka berdua. Dia memutuskan untuk tetap tenang dan perlahan-lahan membersihkan 10 miliar won. Jae-hoon mengalami kesulitan untuk mengumpulkan 500 juta won dana publik. Dia hanya bisa meminta bantuan istrinya. Tidak disangka dia malah mendapat tamparan keras dari Hae-chu. Hae-chu sudah tahu berita perselingkuhan Jae-hoon. Untuk menghindari dampak pada reputasi perusahaan, dia memilih untuk diam selama ini. Sebagai pria rumahan, Jae-hoon hanya bisa mengalah. Namun belum sempat sadar, Tae-woo yang sedang menyelidiki kasus tersebut telah melacak jejaknya hingga ke sini. Dengan kartu polisi palsunya, Tae-woo bergerak dengan lancar. Jae-hoon yang gelisah juga panik. Dia mengakui bahwa dia berada di villa pada hari kecelakaan, tetapi menggunakan alasan rapat untuk mengusir Tae-woo. Apakah rapatnya sudah siap? Dimulai 5 menit lagi, di tengah kesibukan. Terima kasih atas kerja sama Anda. Tae-woo dengan cepat menyadari kejanggalannya. Kasus yang buntu akhirnya menemukan arah. Di malam hari, Tae-woo mengikuti Jae-hoon ke tempat parkir bawah tanah. Yang mengejutkan adalah, di sini tidak hanya terparkir Lincoln milik Jae-hoon, tetapi juga van yang bannya meledak 3 hari lalu. Tae-woo tiba-tiba mengerti. Kecelakaan, 10 miliar, villa, van. Semua informasi telah dirangkai, telah dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Untuk mengetahui berapa banyak uangnya, Seo-jeon membeli mesin penghitung uang dan membawanya ke rumah pemilik saat dia bekerja sebagai pembantu. Pemilik rumah ini adalah seorang fotografer. Beberapa hari yang lalu diundang ke luar negeri untuk memotret, baru akan kembali sebulan lagi. Selama waktu itu dia meminta Seo-jeon untuk membantu bersih-bersih. Bagi Seo-jeon, ini adalah tempat yang paling tersembunyi dan aman. Sebagai satu-satunya orang Korea yang bisa menulis Hanzi, dia menyalakan mesin penghitung uang, dan setiap 5 tumpukan selesai dihitung, dia menulis 1 karakter Hanzi di buku. Uangnya terlalu banyak, butuh sepanjang sore untuk menghitungnya, tidak tahu berapa banyak sampai dihitung. Setelah dihitung baru terkejut, tumpukan uang tunai di depannya mencapai 9,9 miliar, setara dengan 55 juta yuan. 9,9 miliar, saat ini, Jae-hoon, rekan kejahatan lainnya dalam kasus penggelapan uang gelap, tidak bisa lagi duduk diam. Dia mengemplang dana perusahaan dan ketahuan oleh ayah mertuanya, dia sangat membutuhkan 500 juta won untuk menutupi kekurangan di akunnya. Sesuai alamat yang diberikan Seo-jeon, dia telah tiba di markas rahasia ini. Melihat tumpukan uang yang menggunung, wajahnya dipenuhi kegembiraan, matanya hampir berbusa. Jae-hoon baru saja mengambil beberapa tumpuk uang dan hendak pergi, tetapi Seo-jeon menghentikannya. Jae-hoon tidak bisa lagi menahan emosinya. Seluruh 9,9 miliar uang tunai, dia sekarang hanya membutuhkan 500 juta untuk menyelesaikan masalah mendesak, jika tidak bisa menutupi kekurangan perusahaan. Dia akan kehilangan apa yang telah dia dapatkan selama bertahun-tahun, yang dia tukar dengan rasa malu. Semua usahanya akan sia-sia. Karena ketidaksepakatan, keduanya bertengkar hebat. Mereka tidak tahu bahwa kecelakaan tak terduga sedang menimpa mereka. Kunci pintu markas rahasia tiba-tiba terbuka. Pemilik rumah yang sedang dalam perjalanan bisnis kembali lebih awal. Jika suatu hari Anda membuka pintu rumah Anda, melihat sepasang pria dan wanita tak dikenal berdiri di ruang tamu rumah Anda, apa yang akan Anda lakukan? Wanita di depannya menghadapi kebingungan seperti itu. Yang lebih mengejutkan adalah di dalam kamar menumpuk miliaran uang tunai, Jumiza melihat begitu banyak uang dan ketakutan hingga berdiri kaku. Dia dengan marah mengusir keduanya untuk segera meninggalkan kamar. Jae-hoon berpura-pura tenang mengatakan akan segera mengatur uangnya. Sementara Jumiza mengeluarkan ponselnya bersiap untuk menelepon polisi, Jae-hoon buru-buru maju untuk menghentikannya. Saat bergulat, wajah Jae-hoon tergores. Ini kedua kalinya dia dipukuli di wajah hari ini. Jae-hoon mendorong Jumiza yang ada di kamar ke dalam akuarium. Kepala wanita itu membentur sudut kaca. Pingsan di tempat, hanya dengan sekali dorong saja sudah mati. Apakah wanita Korea selembut itu? Saran untuk memasukkannya ke dalam warisan budaya tak benda. Jae-hoon yang putus asa mulai menyalahkan langit dan bumi, menimpakan semua tanggung jawab pada So-jeon. So-jeon juga sepenuhnya memahami pria lemah di depannya ini, memikirkan lokasi kecelakaan mobil. Tae-hoon sudah meninggal, lalu memikirkan Jumiza yang terluka karena masalah ini. So-jeon merasa semua itu disebabkan oleh keserakahannya sesaat. Dia dengan tegas memilih untuk memanggil pemadam kebakaran untuk menyelamatkan Jumiza. Jae-hoon tidak bisa diam saja melihat miliaran uang tunai berhamburan, jadi dia buru-buru memasukkan uang itu ke dalam saku dan segera pergi. Dia tidak tahu bahwa saat ini Tae-woo sedang menunggu di bawah. Dia mengikuti Jae-hoon ke sebuah gudang. Jae-hoon menyembunyikan uang di dalam kotak yang sudah disiapkan dan menguncinya dengan gembok besar untuk memastikan keamanan mutlak. Semua ini dilihat dan diingat oleh Tae-woo. Wanita mengambil uang, pria menyembunyikan uang, sungguh kombinasi yang tidak jelas.
Di sisi lain, Sojeon telah membawa Jumiza ke rumah sakit. Dia masih dalam keadaan koma setelah operasi. Melihat keluarganya bergegas datang, Sojeon merasa sangat tidak nyaman. Namun, Jae-hun dengan miliaran di tangannya tampaknya tidak memiliki sedikit pun belas kasihan. Dia hanya khawatir Jumiza akan bangun dan mengungkapkan kejahatannya. Sojeon tidak punya pilihan lain. Hanya bisa merencanakan 3 orang untuk berbagi uang. Jae-hun yang dirasuki setan tidak setuju. Sebuah tindakan yang membantu membungkam orang. Akan segera terjadi, pria ini mengunci dirinya di gudang pendingin. Saat ini wajahnya sudah tertutup embun beku. Dia melepas jaketnya, membiarkan udara dingin menembus tubuhnya. Tetapi di wajahnya tersungging senyum. Dia menderita histeria berat, sering mencubit istrinya. Beberapa hari yang lalu, dia meminta teman baik istrinya yang kaya untuk menarik hubungan dan menandatangani pesanan. Sayangnya semuanya tidak berjalan sesuai keinginan, pihak lain tidak menanggapi. Memerintahkan Sojeon, memintanya untuk memaksa teman baiknya menandatangani pesanan ini meskipun dia harus berlutut atau bersujud. Sebenarnya selama ini, Sojeon selalu merindukan anak dan keluarga. Sayangnya suaminya adalah seorang penyiksa, dan dia sendiri tidak memiliki kemampuan bisnis, satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah. Mungkin hanya tersisa uang tunai 9,9 miliar yang disisihkan, semuanya bisa berubah. Dengan uang ini, hidup saya bisa dimulai lagi. Ini adalah kesempatan. Sojeon mengikuti saran Hong In-po mencari teman baiknya, tetapi dia malah memintanya untuk memblokir pesanan suaminya. Ini juga merupakan satu-satunya cara balas dendam yang bisa dia lakukan dan juga menunjukkan tekadnya untuk meninggalkan Hong In-po. Di tempat Haechu, Sojeon menerima informasi penting. Jae-hun telah menutupi kekurangan 500 juta perusahaan, dia masih menyentuh sejumlah besar uang itu. Sojeon mencari Jae-hun. Untuk menghindari bencana, keduanya pernah berjanji untuk tidak melakukan apa-apa tetapi Jae-hun melanggar janjinya. Dia juga punya alasannya sendiri, uang tunai 9,9 miliar terdengar aneh, seharusnya 10 miliar. Kemana perginya sisa 100 juta? Jae-hun sangat curiga Sojeon telah menyembunyikan 100 juta, dia sudah kaya. Jae-hun saat ini benar-benar puas diri, bahkan tidak ingin berbagi sepeser pun dengan rekan di depannya, sikapnya sangat arogan. Jangan sombong, selama uang ini ada di tangan saya, kamu tidak bisa melakukan apa-apa, berhasil atau hancur, semua saya yang memilih. Saat ini Sojeon sudah terisolasi, tidak ada yang membantu. Taiwu, yang menyelidiki penyebab kematian adiknya, telah menemukannya. Taiwu telah merangkai semua petunjuk menjadi satu. Menghadapi Taiwu, yang mengaku sebagai polisi di depannya, Sojeon mulai merasa bersalah. Dia bermain nakal, sama sekali tidak mengakui, Taiwu tidak punya cara. Bagaimanapun, dia bukan polisi sungguhan, dia menjelaskan bahwa dia tahu tempat penyimpanan 10 miliar, setelah meninggalkan informasi kontak dia langsung pergi. Semua ini dilihat oleh suami Sojeon, Hong In-po. Keesokan harinya, Sojeon mengunjungi Jumiza yang sedang koma. Seorang pria asing masuk. Dia diam-diam pergi ke kamar pasien, memegang suntikan. Menyuntikkan racun ke dalam botol infus Jumiza. Jumiza yang malang baru saja sadar, belum sempat bertemu anaknya sudah dibunuh dengan kejam. Hidupnya berhenti selamanya pada saat ini. Di luar kamar pasien, Sojeon menyaksikan kematian mendadak Jumiza. Dia mengerti segalanya, Jumiza sudah meninggal. Jae-hun bisa membawa miliaran uang tunai di luar hukum. Dari jauh, Jae-hun, si pembunuh bayaran, tersenyum jahat demi uang. Dia benar-benar bisa melakukan apa saja, sudah ada uang. Kepercayaan diri Jae-hun meningkat tanpa batas. Bahkan saat menghadapi mertua yang berkuasa dan istri yang sombong, dia juga mulai menjadi sangat tenang. Mertua berbicara terus terang, menyuruh menantu dan putrinya bercerai. Haechu juga mengungkapkan kebenaran perselingkuhan Jae-hun. Mertua memarahi Jae-hun sebagai benalu, benar-benar pecundang yang tidak bisa bangkit. Tapi saat ini Jae-hun punya miliaran di tangan, dunia adalah miliknya. Sikap, hanya saya, ini, seolah hidup telah mencapai puncaknya, dia pergi dengan marah. Mengabaikan Haechu, diinjak-injak oleh kalian berdua, gemetar ingin berubah menjadi naga. Kenapa? Saya tidak bisa naik ke surga. Menghadapi Sojeon, yang datang ke tengah lapangan, dia hanya mengucapkan beberapa kalimat, lalu dengan lembut menjelaskan alasan dia menyewa pembunuh. Sojeon sangat terpukul, karena keserakahannya Jumiza harus membayar dengan nyawanya. Dia melihat ban mobil, memikirkan Taiwu, yang telah mengganti ban mobilnya. Taiwu pernah menjelaskan bahwa dia tahu tempat Jae-hun menyembunyikan uang. Begitulah, Sojeon dan Taiwu menjalin hubungan kerjasama.
Taiwu menjelaskan bahwa dia tidak peduli dengan 10 miliar, hanya ingin menemukan kebenaran tentang kematian adiknya. Begitulah, Taiwu bertanggung jawab membantu Sojeon menemukan uang. Sedangkan Sojeon menyerahkan kunci yang Taiwu berikan padanya sebelum menyerahkannya kepada Taiwu. Yang tidak disadari Sojeon adalah, saat ini, di belakangnya, sepasang mata menatapnya dengan jahat. Hong In-po mencekik leher istrinya dengan kejam. Hanya karena dia berbicara di telepon dengan pria asing, dia dengan marah mendorong istrinya jatuh ke tanah, melihat surat perjanjian cerai yang sudah ditulis istrinya. Dia semakin marah, dia pernah hamil tetapi karena sifatnya yang pemarah dia selalu mencubit istrinya. Membuatnya akhirnya keguguran, ini adalah rasa sakit yang tidak akan pernah bisa dia hapus. Sojeon mengangkat model kapal kesukaan suaminya dan menghancurkannya. Lalu dengan cepat berlari ke pintu tetapi dia sudah mengunci pintu kamar dari sebelumnya. Karena itu, dia hanya bisa mengandalkan ilusi untuk mempertahankan sedikit kehangatan terakhir dalam kesadarannya. Tubuhnya yang mengalami hipotermia parah membawanya ke ambang hidup dan mati. Sojeon mengeluarkan seekor kepiting dari kotak styrofoam, dia menusuk tubuhnya dengan capit kepiting. Ingin menggunakan rasa sakit untuk menjaga dirinya tetap sadar karena begitu dia tertidur, dia tidak akan pernah bangun lagi. Di sisi lain, Taiwu sedang berbicara di telepon dengan Sojeon, mendengar teriakan minta tolong dari telepon. Dia menyadari Sojeon pasti dalam bahaya. Sesampainya di rumah Sojeon, Taiwu mengungkapkan identitasnya sebagai polisi. Hong In-po membuka pintu kamar, ekspresinya seolah tidak terjadi apa-apa tetapi di dalam hatinya dia sangat panik. Jejak-jejak perkelahian di kamar membuat Taiwu meningkatkan kewaspadaannya. Hong In-po yang licik tidak mengikuti aturan, mengambil tongkat baseball dan menyerang secara diam-diam. Sayangnya, dia tidak memiliki kekuatan, dan dibalas serta dilumpuhkan oleh Taiwu, dipukuli habis-habisan. Menghadapi wanita, Hong In-po cukup mampu, tetapi di hadapan pria, Hong In-po langsung menyerah, mengungkapkan lokasi istrinya. Taiwu akhirnya berhasil menyelamatkan Sojeon yang sedang sekarat. Sojeon, 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 Sojeon bangunlah, apa kamu mendengarku? Sekarang sudah tidak apa-apa. Sekarang kamu bisa tenang. Sojeon di dalam mobil untuk waktu yang lama akhirnya sadar. Taiwu membawanya ke tempat Jae-hoon menyembunyikan uang. Berkat kartu polisi palsunya, kedua orang itu bergerak bebas seolah tidak ada orang, memotong rantai, membuka kotak listrik tempat uang disembunyikan. Keduanya dengan mudah memindahkan uang tunai 9,9 miliar. Sojeon sesuai kesepakatan, menyerahkan kunci penting itu kepada Taiwu. Dia meminta maaf atas kematian adik Taiwu dan juga berterima kasih atas bantuannya. Dia mengendarai mobil Taiwu pergi, dia kembali menjadi wanita 9,9 miliar. Dia membawa uang itu ke rumah seorang wanita tua. Dan wanita tua yang tampak biasa di depannya ini adalah seorang ahli tersembunyi yang tidak menampakkan diri. Ini pasti bukan yang kamu lakukan sendiri, sadarlah. Bahkan pemilik uang yang dicuri oleh keduanya, sangat menginginkannya. Sekarang, dia tidak punya jalan mundur, membawa puluhan miliar uang tunai ke rumah mantan majikannya, Nyonya Jang yang tidak punya anak. Dia juga cacat, sebelumnya, dia pernah kejam pada Sojeon. Hanya cacian dan makian, tetapi kenyataannya, Nyonya Jang adalah orang yang bermulut tajam tetapi berhati lembut. Menganggap Sojeon sebagai putrinya, Sojeon dan Nyonya Jang mencapai kesepakatan, dia membantu Nyonya Jang menggunakan uang untuk mempertahankan rumah senilai puluhan miliar. Sedangkan Nyonya Jang membantunya membersihkan uang haram, dicuri dari mana. Kau sudah tahu mau lapor polisi? Polisi kasih uang tidak? Nyonya Jang ini memang tidak sederhana. Dia dipanggil Nyonya Jang di Mongdong. Dia adalah serigala berbulu domba di kalangan itu, melihat uang tunai 9,4 miliar tanpa berkedip sedikit pun. Sojeon pernah menjadi pengasuh Nyonya Jang selama setahun, tetapi tidak tahu bahwa di rumah sempit itu tersembunyi sebuah ruangan rahasia yang sangat besar, ketika dia masih muda. Seluruh ruangan rahasia Nyonya Jang penuh dengan uang, tetapi karena kelalaian, dia dijebak oleh juniornya sehingga menjadi seperti ini. Uang, sangat tidak terduga perubahannya, ingin menggunakan uang untuk mengendalikan nafsu. Tidak disangka sia-sia, membuat saya sangat marah, Jae-hoon yang sangat sombong mulai meremehkan segalanya. Bahkan tidak menganggap istrinya Hae-chu sebagai apa-apa, Hae-chu adalah putri dari keluarga kaya, satu-satunya sandaran Jae-hoon. Namun kini, dia memiliki puluhan miliar, bagaimana mungkin dia mengikuti pengaturannya? Jae-hoon pergi ke gudang uangnya, sebelumnya dia masih senang, setelah itu dia terkejut. Puluhan miliar uang tunai hilang tanpa jejak. Sojeon tidak meninggalkan sepeser pun untuknya, kehilangan asetnya. Jae-hoon memang bisa bangkit dan jatuh. Dia buru-buru kembali ke sisi istrinya, berlutut bertobat, melakukan segala cara untuk menyenangkan Hae-chu. Takut dia akan kehilangan segalanya, pagi ini saya sudah sangat tidak senang karena kamu,
lalu terkejut lagi karena Sojeon. Sepanjang hari ini saya kacau balau, ada apa dengan Sojeon? Katanya dia meninggalkan rumah tanpa alasan. Kenapa semua suami seperti ini tidak mengerti apa-apa? Malam harinya, dia buru-buru menelepon Sojeon, ingin memanfaatkan hubungan pribadi mereka sebelumnya untuk memohon pengampunan Sojeon, mengembalikan setengah dari uang tunai kepadanya. Tetapi yang mengangkat telepon di sisi lain adalah Hong In-po. Dia telah menceritakan semuanya saat ini. Hong In-po telah sepenuhnya mengetahui urusan pribadi antara istrinya dan Jae-hoon, serta masalah miliaran uang tunai. Hong In-po dengan marah mencari Jae-hoon, tetapi dia tidak datang untuk menyelidiki masalah perselingkuhan. Dia lebih peduli dengan asal-usul miliaran uang tunai itu. Jae-hoon yang gugup telah mengatakan yang sebenarnya, si oportunis Jae-hoon telah memilih untuk menjadi kaki tangan Hong In-po karena telah menipu Hong In-po. Maka kedua orang itu memutuskan untuk membagi uang dengan rasio 37, bersama-sama merencanakan Sojeon, perang merebut cinta dari semua penjahat akan segera dimulai. Keduanya membutuhkan kesempatan seumur hidup. Pria ini diikat ke pohon dan disiksa selama 78 jam karena geng mafia mencurigai adiknya menggelapkan ratusan miliar uang haram. Dan saat ini, adiknya sayangnya telah meninggal. Untuk mengklarifikasi kebenaran, Tae-woo terpaksa bekerja sama dengan pria di depannya ini, namanya Min-gu. Dia adalah adik ipar bos mafia Kim Do-hak. Tae-woo pernah menjadi polisi terkenal, disebut Joe di distrik Gangdong. 3 tahun lalu, dia menerima informasi rahasia dari informan. Konsorsium penipuan internasional sedang bersembunyi di sebuah gudang, di dalamnya penuh dengan bukti kejahatan. Dia memimpin bawahannya menyusup ke garis belakang musuh, tetapi tanpa disangka, kali ini dia dikhianati oleh orangnya sendiri. Tidak hanya semua bawahannya tewas. Dia sendiri juga dijebak dan dipenjara, atas tuduhan menerima uang haram. Polisi Kang Tae-woo ditangkap sebagai penjahat. Lepaskan saya, ini bukan uang saya. Uang siapa ini? Lepaskan saya, dan orang yang menjebaknya adalah mantan rekan kerjanya, Park Jun-bi. Sekarang, Park Jun-bi telah naik pangkat dan berkolaborasi dengan kelompok-kelompok jahat seperti Kim Do-hak, beruang hitam. Di bawah perlindungannya dia telah menghasilkan banyak uang. Untuk menyelidiki keberadaan uang tunai 10 miliar, Park Jun-bi kembali menargetkan mantan rekan kerjanya. Kemampuan anti-intelijen Tae-woo sangat kuat. Dengan cepat menemukan bahwa dia sedang diawasi, dia menjadi sangat marah. Memberi Park Jun-bi pelajaran yang kejam. Hei, apa yang kamu lakukan? Kang Tae-woo, kamu bodoh, sialan. Beberapa hari yang lalu, Tae-woo baru saja berkelahi dengan kekuatan jahat beruang hitam di atap. Mengira itu pasti diarahkan oleh beruang hitam, dia dengan marah menyerbu kantor beruang hitam, tanpa diduga Sojeon ada di sana. Ternyata Sojeon atas rekomendasi Nyonya Jang mencari beruang hitam untuk mencuci uang, tetapi beruang hitam serakah tak terbatas, dan meminta 20% biaya layanan. Sojeon langsung menolak, beberapa pria bertubuh besar dengan cepat mengepungnya, jika negosiasi gagal maka akan dirampok terang-terangan. Untungnya, kemunculan Tae-woo yang kebetulan menyelamatkan Sojeon, ingat 15%. Selalu siap melayani. Kamu siapa? Apa-apaan ini? Kamu yang apa-apaan? Kenapa membiarkan Park Jun-bi mengikutiku? Polisi Park. Bukankah kamu menyuruhnya mengikutiku? Kamu mau apa padaku? Dasar bajingan? Menurutmu aku mau apa? Pegang erat-erat. Mau apa? Serang, saat ini. Tae-woo telah menjadi pelindung Sojeon. Harus diketahui bahwa beruang hitam dan Kim Do-hak tinggal di bawah satu atap. Sojeon yang begitu ceroboh pasti akan ketahuan. Dia memperkenalkan Sojeon metode pencucian uang yang lebih andal, sekaligus memahami inti masalahnya. Kim Do-hak kehilangan 10 miliar, Sojeon menemukan 9,9 miliar, kemana hilangnya 100 juta. Tae-woo memegang kunci yang ditinggalkan adiknya, mencari-cari perusahaan penyimpanan barang di seluruh kota, akhirnya di tempat yang tidak mudah terlihat. Dia menemukan loker nomor 32, dia membuka loker, hanya ada beberapa foto dan sebuah USB. Semua petunjuk langsung menunjuk ke anak buah Kim Do-hak, Min-gu, tetapi belum sempat melihat informasi di USB. Min-gu sudah datang langsung, menyuruhnya menangkap pencuri, dia malah melakukan hal-hal yang tidak berguna. Tae-woo sama sekali tidak takut, bahkan ketika sendirian melawan kerumunan dia masih sangat diuntungkan. Namun, dia sepertinya lupa bahwa ini adalah Korea, di mana tongkat adalah senjata pamungkas. Satu pukulan tongkat ke kepala, Tae-woo benar-benar tidak baik-baik saja. Min-gu membawa Tae-woo ke tempat barang rongsokan. Dia membakar semua foto satu persatu, dan pada saat yang sama sangat penasaran rahasia apa yang sebenarnya ada di dalam USB itu demi keselamatan Sojeon. Tae-woo selalu tidak membuka mulut. Min-gu marah karena malu, memberi Tae-woo pukulan telak. Lengan robot yang berat menghantam bodi mobil, dalam keadaan linglung,
Taiwu sepertinya melihat adiknya Taehyun. Dia langsung pingsan. Sojeon mengikuti informasi yang diberikan Taiwu ke perusahaan pencucian uang yang baru. Dia tidak tahu bahwa Hong In-po juga datang ke sini berdasarkan hasil penyelidikan. In-po memegang senjata listrik. Saat pintu lift terbuka, rasa takut akan kendali langsung kembali. In-po berubah menjadi dukun yang kejam. Membuat istrinya pingsan dan membawanya pulang, mengikatnya erat-erat di kursi, membungkusnya sambil tertawa. Istrinya akhirnya pulang. Dia mengeluarkan amplas, menggosok wajah Sojeon. Memaksanya untuk mengatakan keberadaan uang tunai 10 miliar itu. Sojeon sangat terkejut. Jae-hun, rekan babi ini memang tidak bisa dipercaya. Sojeon tetap teguh tidak mengatakan sepatah kata pun. In-po yang marah langsung menyiksanya. Sojeon disiksa sampai babak belur tetapi tetap tidak menyerah. Hong In-po sekali lagi menunjukkan keahliannya menampar lalu memberi permen, mulai merawat luka Sojeon. Meminta maaf dan mengakui kesalahan. Dia berencana membagi uang menjadi 2 dengan Sojeon, lalu berpisah secara damai. Sojeon tergerak, mengatakan lokasi tempat uang disembunyikan, tetapi Hong In-po memiliki ambisi serigala. Selanjutnya dia menyegel mulut Sojeon dengan selotip, pergi sendirian ke lokasi tempat uang disembunyikan. Sojeon di kamar mulai menyelamatkan diri dengan susah payah. Hong In-po dengan bersemangat pergi ke sumur kering di pinggir kota. Dia buru-buru membuka penutup sumur, melompat ke dalam sumur. Tetapi menemukan sumur itu kosong, dia tertipu lagi. Hong In-po sangat marah sampai hampir mati di tempat. Dia akan mencabik-cabik Sojeon menjadi 8 bagian. Di sisi lain, rekan babi Lee Chae-hun masih tidak bisa menghubungi Hong In-po. Sudah dibilang dibagi 37, si pembuat onar itu ingin menelan semuanya. Dia datang ke rumah Hong In-po untuk mencari tahu berita. Sojeon yang tidak berdaya akhirnya melihat secercah harapan hidup. Dia menggunakan cangkir teh yang pecah dengan susah payah memotong selotip. Meminta bantuan Chae-hun, untungnya rumah itu menggunakan kunci kode. Sojeon baru bisa melarikan diri. Pada dasarnya, Chae-hun dan Hong In-po sama-sama ingin mendapatkan kekayaan ratusan miliar. Hanya saja Lee Chae-hun sedikit lebih lembut, dia melepaskan ikatan Sojeon, sekali lagi berganti pihak. Menjadi rekan Sojeon, hampir saja terjadi masalah besar. Kenapa kamu membicarakan uang? Bukan karena Sojeon, kamu ditusuk dari belakang lalu kamu menghilang. Biarkan saya menjilat jari saya sendiri di sana. Hong In-po yang tidak mendapatkan apa-apa saat ini sudah berada di lantai bawah. Dia menemukan mobil Lincoln milik Chae-hun. Tahu Sojeon ingin lari, buru-buru naik. Kedua belah pihak memulai pertarungan pikiran yang menegangkan di tangga. Detektif Hong In-po langsung online untuk menghindari tertangkap basah. Sojeon dengan tegas meninggalkan lift, memilih naik tangga. Hong In-po yang cerdas melihat lift tidak bergerak. Menebak dengan tepat pikiran kedua orang itu, juga memilih naik tangga, melalui celah tangga. Sosok hantu Hong In-po melintas, Sojeon panik, buru-buru berbalik menekan lift. Dia dan Chae-hun bersembunyi di titik buta tangga. Tetapi Hong In-po memang adalah perwujudan kebijaksanaan, juru bicara kecerdasan. Melalui sensor suara tangga yang mati, dia menyimpulkan bahwa ada seseorang di sini. Hong In-po takut akan kekuatan Chae-hun. Memilih untuk tetap diam, lalu menghentakkan kaki di tempat, berpura-pura naik ke atas. Meninggalkan serangkaian langkah kaki yang renyah, Sojeon setengah percaya setengah ragu, tidak berani bersuara. Kedua belah pihak jatuh ke dalam pertarungan psikologis. Hong In-po saat ini telah lama bersiap untuk menerkam, siap menunggu mangsanya muncul. Dia sedang bermain game dengan istrinya, saat ini dia sudah siap menerkam, mempersiapkan pukulan mematikan. Saat pintu lift terbuka, Sojeon langsung bergegas ke lift. Hong In-po bersembunyi di sudut. Seperti anjing yang menjaga mangsanya, dia mencengkeram ekor Chae-hun. Sojeon mendorong mereka berdua, lalu naik ojek pengantar barang, menghilang di kota besar. Malam itu, Sojeon tahu Taiwu telah ditangkap oleh pemilik uang tunai. Saat ini dia menyadari bahwa dia secara bertahap menyukai Taiwu, setelah bertemu begitu banyak pria. Hanya Taiwu yang merupakan pria sejati. Sojeon memeluk uang ratusan miliar itu sambil berpikir sepanjang malam. Dia melepaskan kesempatan untuk mengubah takdir. Memutuskan untuk menggunakan uang ini untuk menukar keselamatan Taiwu. Apa? Ada lagi yang ingin dikatakan? Saya sudah membawa uangnya. Di sisi lain, Taiwu dan adiknya sedang memancing. Dua orang mengenang kenangan masa kecil dan memimpikan masa depan yang indah, bercanda dengan sangat santai. Tentu saja semua ini adalah ilusi saat Taiwu koma. Ketika sadar, seluruh tubuhnya sudah penuh luka. Dia memanggil nama buah itu dengan keras. Minggu memberinya sebotin air. Kedua pria itu melakukan transaksi lagi. Minggu memberitahu Taiwu semua kebenaran. Taiwu mengungkapkan asal-usul kunci bukti. Ternyata Minggu telah bekerja keras di organisasi,
tetapi sulit mendapatkan keuntungan sehingga mulai menerima suap. Suatu hari, Kang Taiwu mengetahui bahwa Kang Taihun sedang menyelidikinya. Malam itu, ia segera memerintahkan Kang Taihun untuk mengubah rute transportasi, ingin menyuap Kang Taihun dengan uang untuk menghilangkan bahaya bagi dirinya sendiri, tetapi Kang Taihun tidak pernah datang. Keesokan harinya, ia mengetahui bahwa Kang Taihun mengalami kecelakaan mobil, dan ratusan miliar won hilang tanpa jejak. Setelah menceritakan kisahnya, Minggu mulai mendesak untuk mengetahui asal mula kunci tersebut. Kang Taiwu merahasiakannya, ingin memimpin gengnya mencari orang penting. Namun di tengah jalan, Kang Taiwu, yang telah menjadi asisten polisi selama 8 tahun, tiba-tiba mendapat ide saat melihat tumpukan sampah konstruksi di jalan. Ia tahu bahwa kesempatan telah tiba, Kang Taiwu segera mengamuk dan menarik rem tangan mobil. Mobil hilang kendali dan terbang ke atas menuruni lereng di jalan. Kecelakaan ini sangat tragis. Orang-orang di dalam mobil langsung pingsan. Kang Taiwu berhasil melarikan diri berkat keinginan kuatnya untuk bertahan hidup agar tidak mengekspos Sojeon. Ia benar-benar mempertaruhkan nyawanya, tetapi Sojeon dan Oh Dae-jung tidak tahu bahwa Kang Taiwu telah melarikan diri. Saat ini, mereka membawa 5 miliar won dan duduk di perusahaan Kim Do-hak. Hati mereka berdua tercekat karena mereka tahu betul bahwa Kim Do-hak adalah seorang pembunuh berdarah dingin yang tidak akan pernah mengampuni mereka. Namun, Kim Do-hak tidak tahu bahwa uang tunai yang selama ini ia cari hanya terpisah satu pintu darinya saat dalam bahaya. Kang Taiwu menelepon untuk memberitahukan bahwa ia baik-baik saja. Oh Dae-jung berpikir, karena Kang Taiwu telah melarikan diri, maka uang ini tidak perlu dikembalikan kepada Kim Do-hak lagi. Ia buru-buru menyuruh Sojeon pergi lebih dulu, sementara ia sendiri mengobrol dengan Kim Do-hak. Saya lewat dan ingin menyapa Anda, Setia, pergilah. Kim Do-hak yang memang membenci Oh Dae-jung langsung mengusirnya. 1 jam kemudian, Sojeon dan Oh Dae-jung berada di toko kelontong di ujung desa. Mereka menemukan Kang Taiwu sedang sekarat. Melihat Kang Taiwu baik-baik saja, Sojeon akhirnya tersenyum. Kesulitan di depan mata akhirnya teratasi, yang tidak mereka ketahui adalah saat ini ada seberkas akhir yang sedang dalam perjalanan. Ini adalah karakter seperti Voldemort, namanya saja sudah cukup membuat orang ketakutan. Ia adalah pemilik sebenarnya dari ratusan miliar won, bos di balik Kim Do-hak. Ia adalah orang yang menyingkirkan semua rekan Kang Taiwu, dan juga lawan bisnis seumur hidup Ayah Hecho. Legenda mengatakan bahwa tidak ada yang pernah melihat wajah pria ini. Yang menanti Sojeon adalah permainan kucing-kucingan yang lebih besar, bodoh. Kedua orang ini, yang sehari sebelumnya saling bermusuhan, hari ini duduk bersama membicarakan bisnis. Benar saja, dunia pria tidak memiliki musuh abadi. Hanya ada kepentingan abadi. Minggu telah membawakan petunjuk baru kepada Kang Taiwu. Setiap kotak styrofoam yang berisi uang memiliki perangkat pelacak. Pada hari kecelakaan terjadi, sebuah perangkat pelacak tiba-tiba kehilangan sinyal. Ini menunjukkan bahwa dari 10 miliar won, 100 juta won tunai telah disentuh. Minggu berharap Kang Taiwu dapat pergi ke lokasi hilangnya sinyal untuk menyelidiki, karena ia tidak ingin Kim Do-hak tahu bahwa ia telah memasang perangkat pelacak. Dari jauh, Hong In-po, yang memiliki IQ tinggi, mengamati setiap tindakan kedua orang itu. Ternyata ia telah melacak informasi penyelidikan dan menemukan tempat tinggal Kang Taiwu, lalu memasang kamera lubang jarum di kamar. Bahkan, ia memanfaatkan kelengahan Kang Taiwu untuk memasang perangkat pelacak di mobil Kang Taiwu sepanjang film. Hong In-po memang benar-benar seorang bug yang luar biasa. Menurut laporan Gagak, 100 juta won yang hilang adalah petunjuk pertama untuk memecahkan misteri. Minggu dan Kang Taiwu telah bekerja sama, tetapi sebenarnya Kang Taiwu juga menyimpan satu kartu truf. Ia telah menemukan 2 USB di lemari yang ditinggalkan adiknya. Yang ada di tangan Minggu hanyalah tipuan untuk mengalihkan perhatian. Ini adalah USB yang dienkripsi. Kang Taiwu mencari hacker terbaik di Korea Selatan untuk memecahkan rahasia di dalamnya. Ini akan menjadi petunjuk kedua untuk mengungkap kebenaran. Di malam hari, Kang Taiwu dan Sojeon mengaktifkan mode panggilan kekasih. Sojeon menyatakan keinginannya untuk membantu Kang Taiwu menyelidiki penyebab kematian adiknya. Keesokan harinya, kedua orang itu pergi ke lokasi hilangnya sinyal. Namun melihat kondisi kedua orang itu sama sekali tidak seperti sedang datang untuk menyelidiki kasus. Kang Taiwu hanya ingin menyuntik Sojeon, memberinya infus. Tetapi tulang belulang adiknya bahkan belum dingin. Bagaimana seorang kakak bisa berpacaran? Sojeon tersadar, sedikit malu, lalu berjalan menjauh. Tetapi ia menemukan kotak styrofoam penting di selokan pinggir jalan. Kedua orang itu jongkok di selokan untuk mencari sebentar. Dari jauh, seorang pembunuh bermotor menatap kedua orang itu dengan tatapan aneh. Pembunuh itu melihat kotak styrofoam, ekspresinya rumit. Kang Taiwu, yang berasal dari kepolisian kriminal, sekilas melihat ada masalah, lalu mengejar.
sebuah traktor menghalangi jalan sepeda motor. Pembunuh itu tidak punya pilihan selain menyerah. "Hei, barang di dalam kotak itu kau ambil, kan? Siapa kau? Kenapa kau memukulku?" Sojeon melihat pria berambut pirang itu keras kepala dan tidak tahu malu, lalu mengambil sebuah batang besi dan menghancurkan sepeda motornya. "Jangan, tolong." Di mata pembunuh itu, sepeda motornya lebih penting daripada ibunya yang masih hidup. Sojeon menjelaskan bahwa ia tidak membutuhkan uang. Ia hanya ingin menanyakan apa yang telah ia lihat. "Katakan." Hari itu, ia melihat sebuah kendaraan komersial. Seorang pria mengambil kotak styrofoam dan membuangnya ke pinggir jalan, sedangkan pengemudi bertengkar dengan pria itu. Dalam keadaan darurat, pria itu meninju pengemudinya. Setelah itu kedua pengemudi pergi, pria berambut pirang itu membuka kotak styrofoam. Tak disangka, ia menemukan uang tunai 100 juta won. Setelah itu ia langsung membeli sepeda motor ini. Kang Tae-woo mengerti bahwa Kang Tae-hun adalah tulang punggung keuangan geng. Seorang pengemudi kecil sama sekali tidak akan berani bertengkar dengannya. Ia mencari gagak, mengungkapkan kebingungannya. "Pengemudi hari itu orangnya siapa? Orangmu atau orang Kim Du-hak?" Minggu berkata tak berdaya. "Pemilik pengemudi itu sangat kau kenal. 3 tahun lalu, kau pernah ingin membuatnya berlutut di persidangan, tetapi ia menghabisi semua bawahanmu." Benar, pemilik pengemudi itu adalah orang misterius yang memakai cincin aneh di tangannya. Kang Tae-woo masih ketakutan, berkeringat dingin, sementara Minggu memberinya berita yang lebih mengejutkan. "Kang Tae-woo, orang itu telah kembali." Di ruangan kosong, seorang pria dan seorang wanita bertengkar karena belum tentu seimbang. Pria itu menggunakan jurus memisahkan gunung dengan cinta. Wanita itu langsung terlempar keluar. Pemandangan ini begitu akrab, lokasi yang sama, jurus yang sama. Beberapa hari yang lalu, Lee Chae-hun berada di sini. Sebuah sekolah penuh dengan penghuni utama ruangan Jumiza. Sojeon kehilangan sedikit kesabaran terakhirnya. Sebelumnya, kedua orang itu memiliki 9,9 miliar won, tetapi Lee Chae-hun disergap dan orang yang menyaksikan uang ilegal itu mati. Untuk menebus penyesalan di hatinya, Sojeon memutuskan untuk meninggalkan 3,3 miliar won sebagai kompensasi kepada keluarga almarhum. Saat ini, Lee Chae-hun tidak memiliki keuntungan negosiasi apapun, hanya bisa menerima kenyataan. Sojeon mencari Haechu. Ia berbohong bahwa seorang pria tua anonim menyumbangkan sejumlah besar uang kepada putra Jumiza, ingin meminta grup Haechu sebagai perusahaan perwalian sumbangan. Haechu menerima tindakan amal ini. Namun di malam hari, ia mendengar putrinya mengatakan bahwa ayahnya dan bibi Sojeon sangat akrab. Ia pun mulai curiga. Ia mengutus orang untuk menyelidiki keluarga Jumiza dan menemukan rekaman kamera pengawas pada hari kejadian. Haechu menyaksikan dengan mata kepala sendiri pemandangan yang tidak bisa dipercaya. Temannya, Sojeon, suaminya, Lee Chae-hun, dan pemilik apartemen Jumiza masuk ruangan ini secara berurutan. Setelah itu, Lee Chae-hun buru-buru pergi membawa tas koper, sementara pemilik rumah Jumiza terluka parah. Tidak lama kemudian, ia meninggal di rumah sakit. Ekspresi Haechu sama sekali tidak menunjukkan gejolak emosi, bahkan ia menelepon Sojeon untuk mengatur waktu dan lokasi perwalian. Sungguh tidak diketahui apa yang sebenarnya ia rencanakan. Sojeon sangat senang, uang tunai miliaran di tangannya akhirnya memiliki tempat. Ia mengikuti perjanjian, meletakkan uang Lee Chae-hun di loker di stasiun dan memberitahukan kata sandi kepada Lee Chae-hun. Lee Jae-hun yang bersemangat, begitu selesai menelpon langsung ingin mengambil uang, tetapi dihentikan oleh Yoon Hae-jo. Kehadiran Yoon Hae-jo sungguh membingungkan. Lee Jae-hun pernah menderita kerugian, ketika uang belum di tangan ia tidak bisa menyinggung perasaannya sang istri, ia hanya bisa patuh. Setengah jam kemudian, ia bergegas ke stasiun tetapi jelas ada orang yang mendahuluinya. Apa yang sebenarnya terjadi? Loker sudah kosong sejak lama, Lee Jae-hun mengira Sojeon mempermainkannya, ia langsung menjadi gelap mata. Ia menelpon orang, mengatakan apapun, ia harus memberinya pelajaran. Sojeon sama sekali tidak tahu apa-apa. Ia berpikir bahwa ia telah menyelesaikan tugas pembagian uang, memutuskan untuk menghilang tanpa jejak setelah menyerahkan uang perwalian kepada Haechu, pembawa serta istrinya. 3 miliar untuk menjalani hidup yang diinginkannya. Menghadapi perpisahan yang akan datang, Kang Tae-woo sangat tidak tega. Ia berharap dapat menemani Sojeon menyelesaikan tugasnya. Setelah itu, keduanya berkendara ke titik pertemuan dengan Haechu, mengira ini hanyalah transaksi sederhana. Tetapi yang menunggu mereka berdua adalah skenario pembunuhan dengan semua karakter jahat. Pria muda ini menemukan 100 juta won tunai di pinggir jalan, ia terlebih dahulu mengecat rambutnya. Setelah itu ia membeli sebuah sepeda motor, lalu menyembunyikan sisa uang puluhan juta di rumah kosong, sesekali mengeluarkannya untuk diciumi. Namun belalang sembah menangkap jangkrik,
dan burung pipit mengintai di belakang, seorang pria muncul di belakangnya. Ia memegang palu dan bersiap membela diri tetapi langsung disetrum oleh Hong In-po. Ternyata Hong In-po adalah seorang ahli teknologi kecil. Ia menggunakan perangkat pelacak, kamera, dan barang-barang kecil lainnya, berhasil mendapatkan informasi investigasi Kang Taiwu dan menemukan pria muda itu. Meskipun hanya mendapatkan 100 juta won, itu sudah cukup membuat Hong In-po senang untuk sementara waktu. Hong In-po mendengar tentang sumbangan perwalian Sojeon dan Haechu. Ia tahu Sojeon pasti akan membawa uang tunai ke titik pertemuan. Hari itu, ia mengikuti istrinya ke sebuah restoran barat. Sojeon turun dari mobil untuk menghadiri pesta. Sementara Kang Taiwu yang sulit dihadapi bertanggung jawab menjaga uang tunai untuk mengalihkan perhatian Lee Seon, Hong In-po menyamar sebagai seorang jenius IQ. Ia berbohong bahwa ia adalah teman Sojeon, menelpon restoran, meminta pelayan memanggil Kang Taiwu ke atas. Kang Taiwu mendengar bahwa Sojeon meminta bantuannya, buru-buru berlari ke restoran. Hong In-po kemudian menyamar sebagai seorang ahli kerajinan tangan. Ia menunjukkan aksi membuka kunci profesional. Kang Taiwu menerobos masuk ke restoran dan melihat kedua orang itu baik-baik saja. Ia langsung menyadari bahwa ia telah terjebak. Buru-buru kembali ke lokasi bersama Sojeon. Saat ini Hong In-po hanya perlu beberapa gerakan untuk membuka kunci mobil. Di bagasi mobil terdapat sisa uang tunai 6,6 miliar won, tetapi sebelum sempat merayakan kemenangan, ia sudah menemukan Lee Jae-hoon memimpin sekelompok orang berlari ke arah ini. Untuk menghindari terungkap, Hong In-po hanya bisa bermain petak umpet dengan Lee Jae-hoon si teman babi ini. Setiap kali di saat penting selalu merusak rencana baik. Lee Jae-hoon kehilangan akal sehatnya, dengan panik mencari Sojeon. Tepat ketika ia hendak menemukan Hong In-po, Sojeon berlari keluar. Lee Jae-hoon memarahi Sojeon karena tidak menepati janji, menggodanya. Sojeon mengira Lee Jae-hoon pada dasarnya serakah. Kedua belah pihak tegang, pertempuran sengit akan pecah. Pelindung Sojeon, Kang Taiwu, berdiri di depannya. Untuk menyelamatkan situasi, Sojeon dengan ramah mengingatkan Lee Jae-hoon bahwa saat ini Haechu sedang makan di lantai 2. Jika kedua belah pihak berselisih, Haechu akan mengetahui seluruh kebenaran, dan polisi juga akan datang. Lee Jae-hoon yang tidak punya uang sepeser pun tidak bisa kehilangan dukungan istrinya. Ia hanya bisa menelan kemarahannya, sementara Hong In-po yang diam-diam berkembang di samping, melihat beberapa orang hanya bertengkar. Ia sangat kesal, ia melewatkan kesempatan terbaik untuk bertindak, ia hanya bisa kembali. Sojeon kembali ke restoran, Haechu memasang wajah tenang, keduanya terus berbicara tentang sumbangan perwalian. Sebenarnya, semuanya berada dalam kendali Haechu. Ia mengetahui rahasia tersembunyi Sojeon, mengetahui bahwa Lee Jae-hoon menyewa pembunuh. Ia bahkan mengetahui hubungan rahasia keduanya, namun di permukaan ia terlihat sangat tenang. Tak disangka, Haechu adalah wanita yang paling pandai menyembunyikan diri. Haechu telah menerima 3,3 miliar won dari Sojeon. Lee Jae-hoon mengantar Sojeon pulang ke Trangcheonggye-gya. Keduanya di dalam mobil bermesraan, berbicara lalu berhenti. Yang tidak mereka ketahui adalah, Hong In-po yang cerdas telah online, mengikuti keduanya ke tempat persembunyian uang. Pria cerdas ini mengambil bedak istrinya, menciumnya, lalu meniru istrinya, memoleskan bedak ke wajahnya. Ternyata setelah menikah ia selalu menyiksa istrinya, kekerasan dalam rumah tangga sudah menjadi hal yang biasa. Untuk melepaskan diri dari kendalinya, istrinya telah menggelapkan sejumlah besar uang dan memilih untuk meninggalkan rumah. Tetapi suami iblis ini tampaknya tidak berniat melepaskannya. Ia selalu bersembunyi di samping istrinya, karena ia tahu bahwa di dalam koper kulit merah istrinya penuh dengan uang yang tidak akan habis seumur hidup. Untuk mendapatkan harta ini, Hong In-po menyamar sebagai pekerja sosial, menyediakan layanan pembantu rumah tangga untuk Trangcheonggye-gya. Ia dengan cepat menemukan ruang rahasia tempat uang disembunyikan. Ruangan rahasia terkunci dengan gembok besar. Hong In-po mengobrak-abrik seluruh rumah tetapi tidak menemukan kuncinya. Ia terus-menerus menekan Trangcheonggye-gya, ingin mendapatkan informasi, tetapi Trangcheonggye-gya bukan wanita tua biasa. Sebuah pertanyaan tajam yang menusuk hati hampir saja membuat Hong In-po terbongkar. Siapa nama pemimpin komunitas kalian? Nama atasan harus selalu tahu, kan? Direktur park baru menjabat bulan lalu. Jelas Trangcheonggye-gya tidak mengenal direktur manapun, ia dengan cepat mempercayai Hong In-po karena ia tidak mendapatkan informasi yang berguna. Hong In-po yang berani tetapi hati-hati menyamar sebagai petugas desinfeksi, datang ke kantor Kim Du-hak dan memasang alat penyadap di lokasi. Harus dikatakan bahwa Hong In-po benar-benar berusaha keras. Sepanjang film, kecerdasan dan logika Hong In-po sangat kuat dengan kegigihannya. Trangcheonggye-gya akhirnya lengah, dan kunci penting itu tergantung di tempat yang sangat mudah terlihat. Hong In-po memanfaatkan saat wanita itu pergi ke toilet,
menyelinap ke ruang rahasia dan juga melihat koper kulit merah yang selama ini ia impikan. Uang yang bau uang itu akan dihinggapi lalat jika dibiarkan di satu tempat terlalu lama. Pengasuh itu hari ini cerewet, besok ia akan datang lagi. Hong In-po masih terlalu meremehkan wanita tua berusia 72 tahun ini. Ia sangat marah hingga meledak seketika. Mengasuh selama seminggu akhirnya tidak membuahkan hasil apapun. Ia membawa peralatan, menerobos masuk ke kamar mandi dengan marah, tetapi melihat Trang CNG, dia jatuh di lantai. Seluruh tubuhnya kejang-kejang. Ia tidak dapat menemukan uangnya dimanapun, polisi datang lebih dulu. Cepat lari. Ternyata Trang CNG dia mengalami serangan jantung, mungkin karena hati nuraninya. Hong In-po tetap membawa Trang CNG dia ke rumah sakit. Sementara itu, pihak Kang Taiwu akhirnya mendapatkan kemajuan baru. Kim SC telah memecahkan rahasia USB. Di dalamnya, selain setumpuk dokumen rekening bank, hanya tersisa beberapa lembar foto. Kang Taiwu tidak bisa mempercayai matanya. Di antara foto-foto yang diambil adiknya dengan mempertaruhkan nyawanya, selain Kim Do-hak dan Min-gu, ada juga foto-foto mesra seorang pria dan seorang wanita. Wanita ini tak lain adalah So-jeon yang selalu ia lindungi. Foto ini membuat seluruh kejadian menjadi membingungkan. Hubungan kedua orang itu jelas tidak normal. So-jeon berada di ruangan yang sama dengan pria di foto. Sepertinya sedang membicarakan sesuatu yang rahasia yang tidak dapat diungkapkan. Mari kita buat kesepakatan. Beberapa hari yang lalu ia masih menjalani hidup dengan 3 pekerjaan setiap hari, menjadi pengasuh orang lain. Hari ini ia mengenakan jaket bulu seharga puluhan juta won, memegang tas bermerek, dan memakai sepatu hak tinggi. Menjadi seorang wanita bangsawan, ternyata So-jeon telah melakukan kesepakatan dengan pria bernama Baek Sung-chae ini. Ia bertanggung jawab untuk mencuci uang untuk So-jeon. Sementara So-jeon berpura-pura menjadi wanita bangsawan pergi ke pameran seni untuk mendapatkan informasi dari para wanita kaya. Tidak ada yang tahu hubungan Baek Sung-chae dan So-jeon. Namun, identitas Baek Sung-chae ini jelas tidak biasa, ujung yang sama, orang misterius. Ada 2 asisten yang cakap, satu bernama Kim Do-hak yang khusus berperan sebagai orang jahat, satu lagi bernama Baek Sung-chae yang khusus berperan sebagai orang baik. Saat keluar dari kantor, So-jeon dan Kim Do-hak, Min-gu, saling berhadapan, meskipun kedua belah pihak adalah hubungan yang bermusuhan. Namun geng itu jelas tidak tahu bahwa uang 10 miliar won yang hilang ada di tangan So-jeon. Baek Sung-chae berdiri di depan So-jeon, membantunya keluar dari situasi sulit. Sementara So-jeon membawa kartu undangan palsu ke pameran seni yang dipenuhi para wanita bangsawan. Atas permintaan Baek Sung-chae, So-jeon memotret plat nomor mobil setiap orang, sekaligus menggunakan album lukisan untuk menutupi ponselnya, merekam setiap wajah di lokasi dan semua detail pada diri mereka. Meskipun berpakaian mewah, perilakunya jelas tidak sesuai dengan kaum wanita bangsawan. Semua orang dengan cepat mengepung, memarahi So-jeon karena memotret di ruang pameran dan meragukan identitasnya. So-jeon dengan tenang menghadapinya, berbohong bahwa Park Jun-bi dari grup Junam telah mengundangnya. Semua orang menunjukkan ekspresi bingung. Saat ini, Hae-chu kebetulan datang ke pameran seni, sekelompok wanita bangsawan mengelilinginya seperti lalat. Menyanjungnya dari depan dan belakang, melihat kebohongan itu akan terbongkar, So-jeon buru-buru pergi. Tetapi ia dihentikan oleh para wanita bangsawan yang berniat jahat. Adegan ini menjadi sangat canggung ketika So-jeon bertemu di kalangan para wanita kaya. Hae-chu jelas juga sangat terkejut, di benaknya dipenuhi dengan gambar So-jeon dan suaminya berselingkuh. Namun, ia tetap tersenyum dan membantu So-jeon keluar dari kesulitan. Datang sepagi ini? Sudah lihat lukisannya? Oh, dia temanmu. Setelah begitu banyak pengkhianatan, Hae-chu akhirnya memilih untuk memaafkan. Namun, So-jeon tidak berterima kasih kepada Hae-chu, bahkan mencibir dengan nada yang tidak menyenangkan, mengatakan bahwa ia tidak pantas menjadi teman Hae-chu saat pergi. Hae-chu mengejarnya keluar, ia menyarankan So-jeon untuk membawa uang dan pergi dari sana, untuk menjalani hidup yang ia inginkan. Jelas Hae-chu sudah lama tahu bahwa kematian Jumiza ada hubungannya dengan So-jeon, dan juga tahu bahwa So-jeon telah menelan uang geng itu sendiri. Situasi So-jeon saat ini sangat berbahaya. Sebagai teman dekat, ia tidak ingin So-jeon mengalami hal buruk mendengar kata-kata Hae-chu. Hati So-jeon menghangat, selain Kang Taiwu, di dunia ini masih ada orang yang peduli padanya. Sejak rahasia di USB terungkap, informasi di dalamnya telah bocor, So-jeon menjadi target bersama semua orang. Kang Taiwu sangat bingung, mengapa dalam dokumen adiknya ada informasi So-jeon? Ia mengajak So-jeon bertemu di alun-alun, seperti yang sudah dikepung oleh orang-orang Kim Do-hak sebelumnya. Begitu keduanya memiliki kontak apapun, So-jeon akan terungkap. Kang Taiwu yang cerdas telah menyadari ketidaknormalan di sekitarnya. Ia sengaja menghindari tatapan mata So-jeon, berpura-pura seperti orang asing,
tetapi Sojeon sama sekali tidak tahu. Ia berjalan gembira menuju kekasihnya. Sebuah pertempuran akan pecah. Jika kau bertemu pacarmu di jalan, tetapi ia berpura-pura tidak mengenalmu, apa yang akan kau lakukan? Jangan khawatir, mungkin ia hanya ingin melindungi keselamatanmu. Di sekitar pasangan ini sedang bersembunyi sekelompok preman. Begitu Sojeon menoleh, identitasnya akan terbongkar, dan situasi keduanya akan sangat berbahaya. Tetapi Sojeon masih bingung memanggil Kang Taewoo kembali. Kang Taewoo mengamati medan di sekitarnya, lalu dengan tegas memegang tangannya dan berlari menjauh. Sekelompok orang berpakaian hitam mengikuti di belakang. Kang Taewoo hanya dengan beberapa jurus berhasil mengatasi beberapa orang. Adegan ini benar-benar sedikit romantis. Namun setelah itu, Kang Taewoo melontarkan pertanyaan dingin, hubungan apa yang dia miliki dengan Baek Sung Jae? Adik Kang Taewoo meninggalkan beberapa foto sebelum meninggal, dan siapapun di foto itu bisa jadi pembunuhnya. Jang Seoyeon jelas tidak percaya Baek Sung Jae adalah orang seperti itu, juga tidak menjelaskan hubungan mereka berdua. Saat kedua belah pihak terdiam, Kim Do-hak membawa anak buahnya untuk meratakan tempat tinggal Kang Taewoo. Kim Do-hak menginterogasi Oh Dae-yong, siapa sebenarnya wanita di foto itu? Salah menjawab akan dipotong satu jari. Demi persaudaraan, Oh Dae-yong mulai berceloteh lagi, tepat saat Kim Do-hak akan bertindak. Semakin Kang Taewoo muncul, geng yang marah telah kehilangan kesabaran. Kim Do-hak memegang pisau belati bersiap untuk membereskan Kang Taewoo. Saat ini, sebuah panggilan telepon memecah ketegangan. Ya, peneleponnya adalah Jang Seoyeon. Dia tahu Kang Taewoo diculik oleh Kim Do-hak, jadi dia memutuskan untuk membawa uang tunai untuk menyelamatkan orang itu. Hong In-pyo mengandalkan indera tajamnya. Mengikuti di belakang istrinya, di tepi sungai pada malam hari, Jang Seoyeon membawa koper merah. Sendirian menunggu keputusan datang, dia dengan tegas melepaskan kehidupan baru yang mudah didapat, seperti Kang Taewoo. Memilih untuk menyelamatkan cinta sejatinya, Kim Do-hak selangkah demi selangkah mendekati Jang Seoyeon. Jang Seoyeon menunjukkan sisi yang gagah berani, dia memegang segepok uang tunai, langsung melemparkannya ke udara. Hal ini membuat Kim Do-hak sangat kesal. Tapi bos geng ini masih tidak berniat menyerah, terus menekan selangkah demi selangkah. Jang Seoyeon menendang seluruh kotak uang tunai ke tepi sungai. Di bawah tekanan besar, Kim Do-hak menyerah, membiarkan anak buahnya melepaskan Kang Taewoo. Jang Seoyeon menyatakan cintanya secara tersirat kepada Kang Taewoo. Setelah itu, dia langsung melangkah menuju geng. Memilih menanggung semua konsekuensi sendirian, untuk menghukum tindakan membuang uang itu, Kim Do-hak menampar Jang Seoyeon dengan sangat keras. Tamparan ini tidak hanya membuat Kang Taewoo sakit hati tetapi juga mengejutkan Hong In-pyo yang berada di kejauhan. Benar, di hati Hong In-pyo, hanya dia yang boleh memukul wanitanya. Geng itu menghitung uang tunai, kurang 2 miliar. Jang Seoyeon beralasan, jika bukan karena aku menyembunyikan uang ini pada hari kecelakaan mobil. Polisi sudah lama menyita uang dalam jumlah besar itu dan melacak geng tersebut. Mungkin saat ini Kim Do-hak sudah berada di penjara. Namun, geng itu jelas tidak menerima alasan ini. Jang Seoyeon yang keras kepala setiap saat bisa dalam bahaya nyawanya. Saat ini, Hong In-pyo membawa senjata rakitan menyerbu ke dalam geng, namun, dia dengan cepat kalah jumlah. Saat dikendalikan oleh para preman, Hong In-pyo menatap Kim Do-hak dengan senyum mengejek. Pemandangan ini sekaligus tegang dan lucu. Dia terus-menerus menyanjung bos geng itu, mengatakan bahwa dalam satu hari dia bisa menemukan uang tunai yang hilang. Geng itu memberi Hong In-pyo kesempatan heroik untuk menyelamatkan kecantikan. Saat Hong In-pyo melihat istrinya, dia segera menarik senyumnya. Dia tahu 2,8 miliar ada di tangan Lee Jae-hoon. 3,3 miliar ada di tangan Yoon Hae-jo. Dia akan segera mengumpulkan uang ini agar Jang Seoyeon terbebas dari cengkeraman iblis. Aku akan melakukannya, agar kau kembali padaku, mendapatkan kembali semua uang yang telah tersebar. Namun, Lee Jae-hoon masih tidak tahu di mana uangnya. Dia telah memeriksa rekaman CCTV di stasiun, dan menemukan bahwa pada hari itu Jang Seoyeon telah meletakkan koper di loker tetapi diambil oleh seorang asisten. Asisten ini memiliki hubungan dekat dengan Yoon Hae-jo karena 2 koper merah lainnya terkunci di brankas di kantor Yoon Hae-jo. Saat ini, Kang Taewoo masih merencanakan bagaimana cara menyelamatkan Jang Seoyeon. Seo Min-gyo secara diam-diam memberitahu Kang Taewoo. Bagaimanapun, Kang Taewoo memegang bukti bahwa Seo Min-gyo terlibat korupsi dengan geng tersebut. Seo Min-gyo mengatakan bahwa orang misterius itu akan segera kembali jika uang tunai tidak ditemukan dalam 1 hari. Kang Taewoo, Jang Seoyeon, Hong In-pyo, termasuk Seo Min-gyo, semuanya akan sulit melarikan diri dari kematian. Hong In-pyo pergi ke kantor Yoon Hae-jo untuk menjaga kondisi. Dia menampar dirinya sendiri beberapa kali dengan keras. Hong In-pyo menangis menceritakan kisah Jang Seoyeon.
mengatakan bahwa dia sangat khawatir istrinya akan mengalami sesuatu, berharap mendapatkan kembali dana perwalian Jang Seoyeon. Namun, Yoon Hae-jo langsung membongkar kemunafikan Hong In-pyo di tempat. Dia berpikir setelah Hong In-pyo mendapatkan uang, dia pasti tidak akan memilih untuk menyelamatkan Jang Seoyeon. Tapi demi keselamatan sahabatnya, dia tetap setuju terlebih dahulu. Saat ini, Jang Seoyeon sedang dikunci di ruangan khusus dan sedang merencanakan untuk melarikan diri. Kang Tae-woo yang sangat cemas telah menemukan Baek Sung-jae, keduanya langsung berhadapan di tempat. Ternyata Baek Sung-jae adalah kakak tiri Jang Seoyeon. Dua bersaudara itu mengalami masa kecil yang tidak bahagia. Baek Sung-jae memilih melarikan diri dari rumah, sementara Jang Seoyeon berusaha bertahan. Setelah memahami kebenaran, Kang Tae-woo dan Baek Sung-jae mencapai kesepakatan aliansi, bersama-sama menyelamatkan Jang Seoyeon. Menghadapi Kim Do-hak dan bos misterius di belakangnya, sebelum Jang Seoyeon aman, aku memberimu waktu. Sebagai gantinya, jangan berpikir untuk melarikan diri. Lee Jae-hoon yang malang masih kesulitan mencari asisten Cho. Sementara kedua pria itu menyerbu kantornya lagi, Lee Jae-hoon pernah menyewa seseorang untuk menjatuhkan Jungiza. Sekarang pembunuh itu ingin memanfaatkan ini untuk memerasnya. Lee Jae-hoon tidak punya jalan mundur, akhirnya berpapasan dengan asisten Cho di tempat parkir bawah tanah, tapi ditampar oleh lawan hingga terjatuh. Lee Jae-hoon terbangun, melihat dirinya berada di ruangan asing, dia membuka pintu. Orang di depannya tidak lain adalah istrinya, Yoon Hae-jo. Yoon Hae-jo menampar Lee Jae-hoon dengan keras, memarahinya karena menyewa pembunuh demi sedikit uang. Lee Jae-hoon tidak menyangka setelah sekian banyak putaran, uang dalam jumlah besar itu berada di tangan istrinya. Dia masih tidak bisa lepas dari genggaman Yoon Hae-jo. Lee Jae-hoon berselingkuh dengan Jang Seoyeon, keduanya mencuri uang bersama. Semua ini sebenarnya berada dalam batas Yoon Hae-jo, tapi tidak disangka, orang yang tidak berguna ini malah menyewa pembunuh. Yoon Hae-jo membungkam mulut Lee Jae-hoon demi kepentingan perusahaan. Demi reputasi keluarga, Yoon Hae-jo dengan tegas memerintahkan asisten Cho untuk membereskan si pembunuh demi menenangkan masalah ini. Melihat kembali keseluruhan film, Hong In-pyo adalah pria ber-IQ tinggi, Yoon Hae-jo adalah wanita yang sangat sulit ditebak. Akhirnya Yoon Hae-jo masih tidak percaya pada Hong In-pyo, dia membiarkan Lee Jae-hoon mengejek Hong In-pyo, sementara dia sendiri mengutus asisten Cho membawa 2 koper uang untuk bertemu sendirian. Harus dikatakan, setiap orang yang hadir di sana adalah orang kejam yang telah menyebabkan banyak sekali kasus pembunuhan. Hong In-pyo dengan marah menguping siaran langsung Kim Do-hak melalui alat penyadap. Saat ini, seorang pria memegang pisau belati mengikat leher Hong In-pyo. Pria itu tidak lain adalah saudara ipar Hong In-pyo. Baek Sung-jae, ternyata istrinya diculik oleh geng. Saudara iparnya khawatir akan adiknya sehingga dia terpaksa menggunakan cara rendah ini. Dan adik perempuan ini juga bukan orang biasa. Dia telah menggunakan tangan kosong untuk melepas jeruji penjara dan melarikan diri ke jalan raya, melihat mobil yang melaju dari kejauhan. Jang Seoyeon akhirnya memiliki harapan untuk bertahan hidup. Dia buru-buru melambaikan tangan, tidak disangka, orang yang turun dari mobil adalah sahabatnya, Yoon Hae-jo. Sekelompok orang berpakaian hitam datang. Berkat perangkat pelacak di tubuh Jang Seoyeon, Kang Tae-woo, Hong In-pyo, dan Baek Sung-jae tiba di medan perang dalam waktu 30 detik. Geng itu dengan panik menghancurkan mobil. Tidak disangka mobil Yoon Hae-jo adalah mobil anti peluru. Medan perang sangat tegang tetapi Hong In-pyo memanfaatkan kekacauan untuk memundurkan mobil dan melarikan diri. Yoon Hae-jo menginjak gas, langsung membawa Jang Seoyeon ke bandara. Dia sudah menyiapkan tiket pesawat untuk Jang Seoyeon melarikan diri. Aku belum pernah melihat sahabat sesetia ini, jelas-jelas sudah merayu suaminya. Dia masih memilih mengeluarkan sejumlah besar uang agar Jang Seoyeon bisa melarikan diri. Tapi saat ini Jang Seoyeon malah bersikap kekanak-kanakan, begitu banyak orang yang berlarian demi dirinya hampir kehilangan nyawa, dia malah bersikeras tetap memegang 9 miliar bukan miliknya. Jang Seoyeon pergi dengan kejam, kebaikan sahabatnya dianggap angin lalu. Benar-benar tidak tahu harus berkata apa lagi, jelas baru saja lolos dari cengkraman iblis, Jang Seoyeon sendiri mencari jalan untuk kembali ke kantor Kim Do-hak. Karena kali ini geng bertindak terlalu besar, menyinggung Yoon Hae-jo, Yoon Hae-jo menggunakan koneksinya untuk memobilisasi tim investigasi untuk menangkap Kim Do-hak. Kim Do-hak telah melarikan diri, kantor sudah kosong, Jang Seoyeon kehilangan akal dan tidak mendapatkan apa-apa. Lalu marah besar pada Kang Tae-woo, orang seperti saya tidak pantas, tidak bisa berharap untuk memulai lagi. Kim Do-hak telah melarikan diri ke tempat rahasia, dia tidak tahu bagaimana menjelaskan kepada orang misterius itu, bahkan jika dihitung dengan uang yang dikembalikan Yoon Hae-jo. Masih ada kekurangan 1,1 miliar, jumlah uang ini sangat istimewa. Terjadi hal seperti ini, dia sendiri sulit melarikan diri dari kematian, Jang Seoyeon dirasuki. Berpisah dengan Kang Tae-woo, bertekad menjadi wanita dengan 9,9 miliar.
Kang Taiwu tidak punya pilihan, hanya bisa berunding dengan Baek Sung Jae dari percakapan kedua orang itu diketahui. 3 tahun lalu, bos misterius Leon telah memasang perangkap, menipu total 30 miliar modal dan mengubah 10 miliar diantaranya menjadi uang tunai, menyimpannya sebagai kenang-kenangan dan tidak boleh digunakan. Ada anggota geng yang membocorkan lokasi kepada polisi, begitu saja, Kang Taiwu memimpin anak buahnya menyerbu sarang Leon. Tapi Leon juga menerima informasi rahasia dari mata-matanya, dia telah menyingkirkan semua anggota tim, hanya Kang Taiwu yang berhasil lolos tetapi dijebak dan dicopot dari jabatannya. Leon telah melarikan diri ke luar negeri selama 3 tahun, penipuan tahun itu tidak diketahui berapa banyak pengusaha yang bangkrut. Ayah Yoon Hae-jo dan asisten Cho adalah salah satu korbannya. Untuk memecahkan kasus ini, Yoon Hae-jo menyuap anggota geng, mencampurkan 1 miliar yang sudah dimanipulasi ke dalam 10 miliar. Selama 10 miliar itu beredar di pasar, mereka bisa melacak dana Leon lainnya, Leon akan tertangkap oleh hukum. Tidak lama sebelumnya, Leon entah dari mana mengetahui berita ini sehingga memerintahkan bawahannya untuk menghancurkan 10 miliar ini. Kang Taiwu, karena ingin membersihkan nama saudaranya, dengan sukarela membantu Yoon Hae-jo menyusup ke dalam geng. Malam itu, Kang Tae-hun dari perkataan sopir mengetahui, yang sedang dia angkut adalah 10 miliar yang akan dimusnahkan. Dia buru-buru melemparkan 100 juta uang tunai keluar jendela, berharap bisa beredar di pasar. Sedangkan sopir ini adalah orang kepercayaan Leon, rencana awalnya adalah memusnahkan uang tunai. Pada saat yang sama membunuh Kang Tae-hun, jadi hanya bisa bertindak lebih dulu, setelah itu 2 orang meninggal di lokasi kecelakaan mobil. 10 miliar yang jatuh disembunyikan diam-diam oleh Jang So-yeon dan Lee Jae-hun. Kang Tae-hun akhirnya mengerti seluruh cerita, orang yang melukai adiknya tetaplah musuh bebuyutannya. Leon, uang itu adalah titik lemah sekaligus kekuatan Leon, siapapun yang memegang uang itu bisa mengendalikannya. Yoon Hae-jo saat ini sedang merencanakan, dia menunggu Leon kembali ke negaranya, dia ingin Leon membayar utang darah dengan darah. Sayangnya tidak ada yang tahu seperti apa wajah Leon. Di dalam kamar, ahli teknologi Hong In-pyo sedang sibah menciptakan sesuatu. Sepertinya Hong In-pyo akan segera menciptakan manusia besi, tapi saat ini Jang So-yeon kembali ke rumah. Pasangan aneh ini akhirnya bersama, mereka sekarang memiliki tujuan bersama, yaitu mencari uang. Ini adalah pria dengan identitas paling kompleks yang pernah kulihat. Pertama, dia adalah ipar dari bos geng, adalah tangan kanan geng. Kedua, dia memiliki hubungan kepentingan pribadi dengan Kang Tae-woo dan Jang So-yeon. Ketiga, dia adalah informan yang Yoon Hae-jo selundupkan ke dalam geng. Benar, bukti kejahatan dari 10 miliar uang tunai adalah hasil manipulasi Seo Min-jo. Jang So-yeon melalui alat penyadap Hong In-pyo mengetahui banyak informasi, dia tahu Yoon Hae-jo adalah orang yang paling kompleks. Jang So-yeon dengan berani mencari Yoon Hae-jo, kedua wanita itu berbicara satu sama lain dengan penuh sindiran, rahasia kedua belah pihak terbongkar. Pada akhirnya keduanya memilih untuk berpisah selamanya, menjadi orang asing, sementara di sisi lain, Kim Do-hak akhirnya menerima perintah dari Leon, menyuruhnya pergi ke lokasi yang ditentukan untuk memusnahkan 10 miliar uang tunai. Kim Do-hak mengerti bahwa semuanya tidak sesederhana itu. Leon sama sekali tidak akan membiarkannya hidup melewati malam ini. Seo Min-jo telah membocorkan berita ini kepada Yoon Hae-jo, Yoon Hae-jo juga mengirim asisten Cho ke lokasi. 3 tahun lalu, penipuan Leon telah membuat asisten Cho hancur. Kali ini, asisten Cho datang dengan mentalitas mati-matian, bertekad untuk membunuh Leon dengan tangannya sendiri. Mungkin untuk membalas dendam, mungkin untuk memenuhi janji, Yoon Hae-jo memberitahukan lokasi sombong itu kepada pasangan Jang So-yeon. Jelas tahu bahwa ini adalah misi bunuh diri, Jang So-yeon dan Hong In-pyo tetap ingin bertaruh sekali. Demikian pula, Baek Sung Jae juga menerima pesan dari Leon dan memberitahu Kang Tae-woo tentang hal ini. Begitulah, sebuah pertempuran besar dengan setiap orang membawa niatnya sendiri. Semuanya adalah penjahat, akan meledak, Kim Do-hak memimpin anak buahnya ke lokasi yang ditentukan. Sementara Seo Min-gyo, yang bertanggung jawab melindungi bos, malah melarikan diri di tengah jalan. Saat ini, asisten Cho dan Kang Tae-woo bersembunyi di sudut-sudut yang berbeda, Jang So-yeon dan Hong In-pyo akan tiba di medan perang setelah 30 detik. Beberapa orang menyaksikan sendiri seluruh proses Kim Do-hak membakar uang, melihat miliaran uang tunai terbakar, semua orang tidak bisa menahan diri. Kim Do-hak juga berteriak histeris memanggil nama Leon. Di sudut, seseorang misterius mendekat. Satu tembakan menjatuhkan Kim Do-hak, orang ini bukan Leon, melainkan Baek Sung Jae. Orang yang menerima perintah pembunuhan, asisten Cho mengira Leon akhirnya muncul, buru-buru mengejar. Tidak disangka di pabrik kosong, lebih dari 10 orang berseragam Leon bergerak menyilang, langsung mengacaukan target. Asisten Cho yang ketahuan langsung tertembak,
Dalam kekacauan, Kang Taiwu bertemu Baek Sung-jae. Sebenarnya, dalam perintah Leon, Kang Taiwu juga merupakan target yang harus dihilangkan. Baek Sung-jae jelas tidak akan menjatuhkan Kang Taiwu. Dia memberitahu Kang Taiwu bahwa semua ini adalah jebakan Leon, tujuannya adalah untuk menyingkirkan semua orang yang terlibat dalam kasus tersebut. Kali ini dia membiarkan Kang Taiwu datang untuk melindungi Jang Seo-yeon. Saat ini, semuanya berada dalam rencana Baek Sung-jae. Uang yang dibakar Kim Do-hak juga bukan uang asli, 10 miliar yang asli disembunyikan di bagasi mobil Kim Do-hak. Baek Sung-jae telah menyiapkan semua jalan untuk adiknya. Bahkan identitas di luar negeri dan jalur pencucian uang juga sudah lancar, dia menyerahkan semuanya kepada Kang Taiwu. Setelah itu memutuskan untuk mencari Leon untuk menyelesaikannya. Kang Taiwu awalnya ingin menyimpan 10 miliar sebagai bukti, tetapi ketika bertemu Jang Seo-yeon, dia tetap ragu. Dia meninggalkan uang untuk Jang Seo-yeon, sementara dia sendiri sekali lagi masuk lebih dalam ke pabrik. Dan saat ini, bos terakhir Leon akhirnya muncul. Dia telah menyiapkan pesta perayaan untuk Baek Sung-jae, dan Baek Sung-jae tahu bahwa hanya dia dan Leon. Salah satu dari mereka bisa bertahan hidup. Di dalam ruangan, kedua pria ini sedang minum dan berbicara dengan gembira. Saat ini, telepon Leon berdering lagi, Baek Sung-jae merasa ini adalah kesempatan emas. Segera mencabutnya, tetapi pria di depannya jelas sedikit lebih cepat. Begitu saja, Baek Sung-jae secara resmi menerima nasibnya. Di luar pabrik, Jang Seo-yeon yang tidak tahu apa-apa masih bekerja dengan gila-gilaan. Kim Do-hak yang belum mati merangkak mendekat, meninju Jang Seo-yeon hingga terjatuh, membawa uang tunai dan melarikan diri. Jang Seo-yeon menusuk ban mobil, sembarangan mencari sebuah mobil dan mengejar, di tengah jalan Kim Do-hak panik. Dia tewas, menabrak langsung ke pembatas jalan, Leon yang mengikuti dari belakang memerintahkan bawahannya untuk segera membakar. Tepat ketika sejumlah besar uang hampir terbakar habis dalam kobaran api, Hong In-pyo muncul entah dari mana. Dia mengambil pistol yang ditemukan dan menjatuhkan pengemudi. Menghadapi ancaman, Leon yang telah melalui banyak kesulitan jelas tidak peduli. Pada saat yang sama melemparkan korek api. Berbalik dan menembak satu kali menjatuhkan Hong In-pyo, sifat jahat Hong In-pyo juga tidak rendah. Menembak langsung ke pinggang Leon. Aksi keren Leon memang sangat memukau. Tapi tembakan ini hanya menyerempet bahu Hong In-pyo, tidak menyebabkan kerusakan besar. Hong In-pyo dengan cepat merebut uang tunai, lalu melemparkan kembali kotak itu ke dalam kobaran api untuk menciptakan ilusi terbakar habis. Leon kemudian mengenakan cincin yang dibawanya ke mayat untuk menciptakan bukti palsu terbakar. Setelah mendapatkan uang tunai, Hong In-pyo hampir gila karena kegirangan, semua ini benar-benar terlalu mendebarkan. Sedangkan istrinya, Jang Seo-yeon, tidak mendapatkan apa-apa. Di tengah jalan dia bertemu Leon yang terluka. Leon berbohong bahwa dia terluka karena kecelakaan mobil saat pandangannya kabur. Jang Seo-yeon teringat Kang Tae-hun, dia tidak tahan dengan penderitaan di hatinya, memilih membawa orang yang terluka itu ke rumah sakit. Dia tidak tahu pria di depannya ini baru saja membunuh kakaknya, bahkan ingin menghabisi nyawanya di rumah sakit. Jang Seo-yeon tahu Baek Sung-jae telah tiada karena uang, karena 9 miliar, Jang Seo-yeon telah menyebabkan kematian Kang Tae-hun, Jung Mi-za, dan kali ini kakaknya sendiri. Dia selalu berpikir, apakah semua ini sepadan? Pintu belakang rumah sakit, Leon diselamatkan dan mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Sekarang, tidak ada yang tahu identitas dan wajahnya, bahkan mengira dia telah terbakar habis dalam kobaran api. Setelah kembali, Leon memukul asisten Cho hingga hampir tewas, dan mengetahui bahwa semua itu dimanipulasi oleh Yoon Hae-jo. Kali ini, dia telah menyelesaikan tugas sosialnya, memutuskan untuk mengubah identitas, bermain-main dengan Yoon Hae-jo habis-habisan. Untuk membuat para pengusaha merasakan lagi sakitnya kehilangan 30 miliar, setelah badai, semuanya sepertinya sudah kembali ke jalurnya. Jang Seo-yeon membantu Jang Geum-ja berbisnis menagih utang, Yoon Hae-jo dan Kang Tae-woo juga saling mencintai, membuat perusahaan semakin besar. Saat ini, Hong In-pyo sedang menikmati kesenangan yang dibawa oleh kekayaan, dia telah melunasi semua utang, mengganti mobil baru, bahkan membeli rumah baru. Ketika dia sedang tenggelam dalam kemewahan hotel bintang 5, anak buah Leon langsung mendobrak pintu dan masuk. Kehidupan Hong In-pyo sekali lagi jatuh ke dasar jurang. Hong In-pyo diikat oleh geng mafia. Bos mafia Leon sedang menanyai keberadaan Jang Seo-yeon. Hong In-pyo yang tidak berhati nurani malah mengungkapkan lokasi istrinya. Di sisi lain, Yoon Hae-jo menemukan 100 juta yang telah dimanipulasi telah mengalir ke pasar. Dia tahu Hong In-pyo telah mendapatkan uang tunai dan juga menyadari Leon belum mati. Begitulah, Yoon Hae-jo dan Kang Tae-woo membentuk aliansi. Tujuannya adalah menangkap Leon, melindungi Jang Seo-yeon. Yoon Hae-jo datang ke rumah Jang Geum-ja. 3 tahun lalu, Jang Geum-ja jelas tahu Leon adalah penipu.
tetapi serakah meminjamkan uang kepada Leon untuk menipu. Akhirnya dia dianiaya. Putranya juga dibunuh oleh Leon. Yoon Hae-jo datang kali ini agar Jang Geum-ja mengingat kembali rupa Leon. Sekarang, selain Hong In-pyo dan Jang Geum-ja, tidak ada lagi orang di dunia ini yang tahu wajah Leon. Tapi Jang Geum-ja sudah tua, banyak hal yang tidak bisa diingatnya. Leon yang selamat dari kematian telah mengubah penampilannya, menjadi seorang investor luar negeri yang berpengalaman. Dengan sangat cepat dia menemukan Jang Seo-yeon. Kali ini, Leon sedikit berhati nurani, memang datang untuk membalas budi. Bagaimanapun, Jang Seo-yeon telah menyelamatkan nyawanya. Leon mengadakan pesta besar, semua yang hadir adalah konglomerat papan atas Korea Selatan. Yoon Hae-jo dan Lee Jae-hoon juga termasuk dalam daftar tamu. Malam itu, Jang Seo-yeon muncul sebagai tunangan Leon, langsung menjadi pusat perhatian pesta. Yoon Hae-jo hampir tidak bisa mempercayai matanya, dan Jang Seo-yeon akhirnya mewujudkan impiannya untuk naik kelas. Lingkungan yang kaya raya seperti itu membuatnya terpesona. Leon dengan murah hati memberikan 10 miliar agar Jang Seo-yeon mengelola investasinya sendiri. Kemudian dibagi 50-50, Jang Seo-yeon tentu saja tidak akan melewatkan kesempatan untuk menjadi burung phoenix. Dia selalu bermimpi suatu hari bisa menginjak kepala Yoon Hae-jo. Meskipun keberuntungan telah datang, Kang Tae-hun dengan hati penuh kekhawatiran mencari Jang Seo-yeon. Dia berharap bersama Jang Seo-yeon meninggalkan tempat penuh masalah ini, menjalani kehidupan yang diinginkannya. Tetapi karena impian 100 miliar, So Jeon dengan tegas menolak karena dia benar-benar tidak bisa menghadapi Kang Tae-hun tepat setelah kecelakaan mobil terjadi. Demi uang, dia dengan acuh tak acuh menyaksikan Kang Tae-hun sekarat tanpa menelepon penyelamat. Kang Tae-hun tidak bisa menerima kenyataan ini, dia merobek tiket pesawatnya. Takdir mempermainkan, So Jeon yang semula satu-satunya harapan hidupnya, kini membuatnya tidak bisa memaafkan. So Jeon menganggap dirinya telah menyusup ke dalam masyarakat kelas atas. Setelah membuat rencana, Leon yang yakin akan menang, memulai rencana perburuan rubah. Dia mengandalkan mata-mata yang telah ditanamnya selama bertahun-tahun, mengumpulkan banyak bukti, menjatuhkan ayah Hae-chu, dan membekukan semua aset Junam Group, dan pemberi informasi ini tidak lain adalah Min-gu. Makan malam ini dibuat untuknya, untuk melawan Kim Du-hak, lalu berpura-pura disuap oleh Jun Hae-chu, dia melawan dengan cerdik. Aku hanya berakting sesuai skenario Anda, bersulang. Benar, identitas Min-gu sudah cukup rumit, menambahkan topi mata-mata serbaguna juga tidak aneh, bahkan jika nanti dia mengatakan bahwa dia adalah agen rahasia polisi, aku juga akan percaya. Saat ini Hong In-po telah dibawa ke daerah terpencil, geng mafia telah melakukan layanan paket lengkap untuk ginjalnya. Membungkusnya dengan karung, memukulnya sampai pingsan dengan sekop, mendorongnya ke lubang yang dalam, dan menguburnya hidup-hidup. Periode ini In-po pasti sudah mati, tapi jangan lupa, In-po adalah eksistensi terkuat di seluruh film. Dia didorong ke lubang yang dalam oleh geng mafia, dikubur hidup-hidup selama 72 jam. Tapi nasibnya tidak biasa kuat, sebelumnya dia sudah menyembunyikan pisau makan di lengan bajunya. Berdasarkan tekad yang kuat, akhirnya dia berhasil menggali tanah dan keluar. In-po yang selamat dari kematian memanggil tumpangan. Sesampainya di rumah langsung tertidur lelap. Keesokan harinya, dia memergoki istrinya bersama seorang pria tak dikenal. Meskipun sudah berubah wujud, In-po langsung mengenali Leon. Sekarang In-po adalah satu-satunya orang yang melihat melalui konspirasi Leon. Dia memutuskan untuk mencari uangnya terlebih dahulu lalu mencari kembali wanita miliknya. Dia mengirimkan surat ancaman pemerasan kepada Leon. Leon pun sangat ketakutan, tidak tahu siapa orang di balik ancaman itu. Kedua belah pihak sepakat untuk bertransaksi di dermaga. Demi keamanan, In-po mengirimkan pesan anonim kepada Kang Tae-woo. Agar Kang Tae-woo menjadi umpan, Leon masih hidup, malam ini pukul 11 setelah pusat YM. Di lokasi transaksi, Min-gu yang licik tahu Kang Tae-woo punya keberanian tapi kurang strategi, pasti umpan, jadi dia buru-buru pergi. Saat ini Leon sudah diputar-putar oleh Hong In-po. Baik posisi maupun suara tidak bisa melacak informasi apapun, harus dikatakan bahwa IQ In-po benar-benar sangat tinggi. Namun semua konglomerat keuangan takut terlibat masalah sehingga mereka menjauh. Pada saat kritis, So Jeon membawa puluhan miliar uang tunai untuk menyelamatkan. So Jeon berpikir dia bisa membantu dirinya sendiri, tanpa diduga semua itu ada dalam rencana Leon, karena harga diri setelah direndahkan. Hae-chu sama sekali tidak menerima uang So Jeon. Di matanya, So Jeon hanyalah orang ketiga yang bergantung pada pria untuk naik. Tidak setingkat dengan statusnya sebagai wanita kuat di dunia bisnis, Lee Che-hoon mulai bertindak untuk mendapatkan investasi.
Chehun bahkan berlari berlutut di hadapan Leon. Dia berpikir bahwa ini adalah cara untuk menebus dirinya dan menyelamatkan Junam Group, tetapi dia tidak tahu bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap yang dibuat oleh Leon. Setelah Hechu mengetahui hal itu, dia bertengkar hebat dengan Chehun. Dia menolak uang yang dibawa Chehun, sebaliknya memilih konglomerat keuangan yang lebih aman. Dia tidak tahu bahwa sumber dana pendukung konglomerat ini juga dari Sojeon dan Leon. Lee Chehun merasa Hechu tidak akan pernah mengakuinya, jadi dia memilih untuk pergi untuk berkembang di tim Leon. Di sisi lain, Minggu masih mencari orang yang mengancam Leon tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Secara kebetulan, ia menemukan alat penyadap yang tersembunyi di kantor Kim Do-hak. Hal ini memunculkan ide berani baginya. Dia berpura-pura menelepon Leon, mengatakan bahwa dia telah meninggalkan puluhan miliar uang tunai di brankas Kim Do-hak dan juga membocorkan kata sandi. Sebenarnya itu untuk menunggu orang yang tahu cerita itu masuk ke dalam jaring sendiri. Info yang cerdik malah celaka karena kecerdikannya, dan memang sudah terjebak. Dia menyelinap sendirian ke kantor, membuka brankas tetapi tidak menemukan apa-apa. Saat itu, gerombolan mafia menyerbu masuk. Hong Info sudah seperti ikan dalam wadah. Hong Info yang malang akan segera tamat riwayatnya. Minggu menerima perintah dari Leon, bersiap untuk segera mengeksekusi Info. Namun, ekspresi Info yang tidak takut mati benar-benar sedikit mengejutkan. Harus dikatakan bahwa Hong Info benar-benar terlalu cerdas. Dia telah mengkompilasi informasi kejahatan Leon dan identitas barunya menjadi email. Setiap 12 jam akan dikirim ke polisi dan konglomerat keuangan, hanya dia yang bisa membatalkan pengiriman dengan kode sandi setelah kebenaran terungkap. Rencana Leon akan gagal total, email ini menjadi jimat pelindung Info. Saat ini, Kang Taewoo, yang telah menjadi orang kepercayaan Hechu, juga tidak tinggal diam. Dia melalui pelacakan Minggu berhasil menyusup ke lokasi penyanderaan dan berhasil menyelamatkan Hong Info. Namun, Info yang jahat sama sekali tidak berterima kasih kepada Kang Taewoo. Saat ini, hanya dia yang tahu rahasia Leon. Dia menganggap informasi ini sebagai kartu penghasil uangnya dan menolak mengungkapkannya kepada siapapun. Kang Taewoo dengan marah meninju Hong Info sampai jatuh. Jelas wajah Info lebih tebal dari mulutnya. Dia langsung pergi dengan angkuh. Karena Kang Taewoo terus-menerus merusak rencana Leon, Leon mengeluarkan ultimatum. Dia memerintahkan Minggu untuk menyelesaikan misi, dan Minggu mengerti bahwa jika tidak menyelesaikan tugas, dia sendiri sulit lolos dari kematian. Di gang sempit, dua pria dengan hubungan yang mendalam telah memulai konfrontasi hidup atau mati. Mereka pernah saling berhadapan hidup atau mati, juga pernah duduk bersama untuk bertukar informasi. Situasi saat ini hanya bisa berhadapan langsung, dua pria berkelahi sampai ke toilet wanita. Orang-orang di dalamnya ketakutan setengah mati, menghadapi Minggu yang sekaligus musuh dan teman. Kang Taewoo masih tidak bisa menyerang, memutuskan untuk membiarkan Minggu pergi. Minggu, karena persahabatan lama, tahu bahwa dia sudah kalah. Dia mengirimkan informasi yang dia miliki kepada Kang Taewoo. Setelah itu, dia langsung menghadapi eksekusi oleh Leon. Di sisi lain, Leon telah mengatur posisi manajer dana investasi pribadi untuk Kang Taewoo, mengendalikan aliran uang triliunan. Ini membuat Kang Taewoo senang sekaligus takut. Kang Taewoo menghitung segala cara, pada akhirnya Sojeon tetap menjadi krediturnya. Ini membuatnya sangat cemas. Saat ini, Kang Taewoo telah dikhianati dan dijauhi oleh semua orang. Ayah ditangkap, perusahaan menghadapi risiko kebangkrutan, suami mengkhianati tepat sebelum pertempuran. Saat ini, dua orang terdekat Kang Taewoo sedang asyik minum anggur bersama Leon. Menghadapi panggilan istrinya, Jae-hun dengan dingin menolak. Setelah 3 putaran minum anggur, Lee Chehun untuk menyenangkan tuannya, buru-buru mengambil anggur baru. Namun, di lemari, sebotin anggur merah bernama Perburuan Rubah menarik perhatiannya. Kang Taewoo pernah menyebutkan kata ini, mengatakan bahwa itu adalah nama sandi rencana Leon untuk menghancurkan Junam Group. Saat ini, Jae-hun telah memahami semua kebenaran. Investor dari luar negeri ini adalah dalang dari semua kejahatan. Dia bersembunyi di kamar mandi sibuk melaporkan berita kepada Kang Taewoo. Namun Kang Taewoo, untuk membalas dendam, menolak menerima telepon dari Chehun. Lee Chehun panik dengan mental yang terlalu buruk, langsung ketahuan oleh Leon. Dia menyuruh Sojeon pergi ke tempat lain, memutuskan untuk bertarung solo dengan Chehun. Leon tidak berpura-pura lagi, dia adalah orang jahat, dia sudah membuka kartunya. 3 tahun lalu, Leon memasang jebakan dan menghasilkan banyak uang, bahkan ayah mertua Chehun adalah kaki tangannya. Namun, Kang Taewoo saat itu malah melawannya di mana-mana, melakukan serangkaian tindakan yang membuatnya harus bersembunyi selama 3 tahun. Sekarang dia kembali untuk membalas dendam,
Kali ini Lee Chehun jarang menunjukkan keberanian sebagai pria. Dia menolak ancaman dan godaan Leon, memarahi Leon dengan gagah berani. Akibatnya, Chehun diperiksa oleh orang-orang berpakaian hitam. Menantu laki-laki dari Junam Group berada dalam situasi genting. Lee Chehun pada ronde ke-9 telah menyadari identitas Leon. Dia mengisyaratkan Sojeon untuk menghubunginya nanti. Sojeon yang pergi di tengah jalan merasa ada yang tidak beres sehingga dia kembali ke tempat kejadian. Dia menyaksikan Chehun ditangkap dan mengikuti orang-orang berpakaian hitam ke kantor. Saat itu di kantor hanya tersisa mayat Minggu dan Lee Chehun yang sekarat. Chehun memberitahu Sojeon identitas asli Leon, lalu menelepon istrinya. Kata-katanya penuh cinta dan penyesalan untuk Haechu. Sesaat kemudian, Lee Chehun yang setengah baik setengah jahat ini benar-benar tumbang. Saat itu Haechu dan Sojeon sudah menangis tanpa suara. Begitu saja, adik Kang Tae-woo, kakak Sojeon, suami Haechu semuanya meninggal secara tragis di tangan Leon. Mereka sangat membenci sehingga ingin mencabik-cabik Leon, tetapi Kang Tae-woo yang pernah menjadi penyelidik mengerti bahwa dengan sedikit bukti ini pada dasarnya tidak bisa menghukum Leon. Untuk mengalahkan Leon sepenuhnya, harus merencanakan jangka panjang. Leon yang sombong itu bahkan datang ke pemakaman Chehun. Haechu jelas tahu orang di depannya memiliki dendam kesumat dengannya tetapi hanya bisa berpura-pura tenang. Jun Haechu dari Junam Group adalah wanita yang kuat. Keesokan harinya, dia telah melepaskan diri dari kesedihan kehilangan suami. Dengan hormat mengundang Leon ke perusahaan untuk membahas kerjasama. Melakukan ini adalah untuk menghilangkan kekhawatiran Leon, dan yang kedua adalah untuk membalas dendam. Dia mengerti bahwa Leon sedang bersiap untuk menciptakan penipuan yang sangat besar. Memanfaatkan pengaruh Haechu untuk menarik investasi. Ketika investor merasakan manisnya, mereka akan membeli secara agresif. Leon akan dengan tegas menarik uangnya dan menghilang tanpa jejak. Haechu bersiap untuk menggunakan dirinya sebagai umpan untuk membalas dendam suaminya. Di sisi lain, ahli teknologi info mulai berinovasi lagi. Dia menggunakan barang-barang sehari-hari yang dibelinya untuk membuat bom kendali jarak jauh, bersiap menggunakannya untuk memeras Leon. Untuk menuntut kembali puluhan miliar uang tunai, Kang Tae-woo mencari Kim Seok untuk memecahkan informasi yang ditinggalkan Minggu sebelum meninggal. Di dalamnya terdapat rekening bank Leon yang tersebar di seluruh dunia. Uang kotor dari penipuan semuanya disebar di ratusan rekening. Rekening-rekening ini sangat rahasia, pada dasarnya tidak bisa dipecahkan. Kim Seok setelah menguji menemukan kata sandinya sangat rumit dan setiap akun berbeda, Leon pada dasarnya tidak bisa mengingat semuanya. Oleh karena itu, kata sandi pasti disimpan dalam bentuk tertentu di dekat Leon. Semua orang setelah berpikir keras telah memastikan cincin yang dikenakan Leon adalah jawabannya. Untuk menebus dosanya, Sojeon memikul tanggung jawab mencari cincin itu. Dia menggunakan alasan laporan pekerjaan. Saat Leon pergi ke toilet, dia menggeledah meja kerja dan berhasil menemukan kartu memori. Sojeon mengira dia melakukannya dengan sangat rahasia. Tanpa diduga, semua itu ketahuan oleh Leon. Dia menggeledah Sojeon dan menemukan kartu memori. Pertama kali Sojeon mencuri 9,9 miliar dari Leon. Kedua kalinya, Sojeon mengambil 30 miliar miliknya. Leon adalah orang yang kejam, dia tidak akan memaafkannya, tetapi pria di depannya masih memberinya kesempatan. Dia mengeluarkan 10 miliar uang tunai untuk menggoda Sojeon bergabung dengan sindikat penipuan, tepat saat dia tidak tahu bagaimana melarikan diri dari pelindung Sojeon. Kang Tae-woo telah muncul, dilihat dari situasi saat ini, Kang Tae-woo dan Sojeon tidak memiliki keuntungan apapun. Pasti sulit lolos dari kematian, namun saat ini, seorang penjahat berkeliaran di mana-mana membuat masalah. Pada saat krusial, Hong In-po mengenakan jaket bom mendobrak masuk. Kang Tae-woo melihat secercah harapan. Memerintahkan Hong In-po membawa Sojeon pergi, sedangkan bom ditinggalkan untuknya. Hong In-po melihat ada hal baik seperti itu di dunia, langsung melepaskan bom, lalu membawa Sojeon dan uang keluar dari ruangan. Leon tidak berani bergerak, bom meledak dan emas serta perak memenuhi rumah. Dia sangat mencintai hidupnya, hanya bisa membiarkan Kang Tae-woo mengatur. Di tempat parkir, Hong In-po memohon Sojeon untuk pergi bersamanya. Sekarang semuanya telah kembali seperti semula. Masih mereka berdua, tangan memegang 10 miliar uang tunai. Dia tidak mengerti mengapa istrinya bersikeras ingin mati. Sojeon telah memberikan Hong In-po jalur pencucian uang yang ditinggalkan kakaknya. Menyarankan Hong In-po untuk tidak terlibat lagi dalam hal ini, cepat jalani kehidupan miliardernya. Hong In-po tahu tidak bisa membujuk Sojeon, terpaksa pergi di lantai atas. Kang Tae-woo dan Leon masih berdebat, tidak ada yang bisa mengalahkan siapapun, akhirnya Leon menyerah. Bagaimanapun, orang pintar tidak akan rugi di depan mata. Setelah kejadian ini, Haechu berpikir bahwa Leon akan membalas dendam padanya dengan gila-gilaan. Tidak disangka,
Leon masih berharap Hechu menjadi perantara untuk mengumpulkan modal baginya. Hechu langsung berbalik, mengecam keras Leon yang telah membunuh suaminya. Leon hanya tersenyum sinis, lalu menjadikan putri Hechu sebagai sandera. Mau tak mau, Hechu hanya bisa patuh. Semua ini sungguh terlalu buruk. Seorang wanita kuat di dunia bisnis, ayah masuk penjara, suami dibunuh. Kini putrinya terancam nyawanya. Hechu tidak tahan lagi, dalam keadaan linglung. Hechu seolah mendengar kata-kata penghiburan dari Cahun. Untuk membalas dendam, dia menjadi lebih kuat. Bertekad untuk menghadapi Leon sampai akhir, aku akan menghancurkan Leon itu sebelum pertempuran besar. Beberapa orang telah mengadakan pertemuan rahasia, membahas rencana balas dendam di pesta itu. Hong In-po yang akan lepas landas telah menyelesaikan pengaturan uang itu, selalu siap untuk pergi. Mungkin pasangan yang lewat telah memprovokasinya. Dia teringat kembali proses jatuh cinta dengan So Jeon. Saat itu mereka berdua sangat manis, dan sekarang istrinya dalam bahaya. Dia sendiri malah memilih untuk pergi. Si jahat Hong In-po akhirnya bertobat, memutuskan untuk menyelamatkan So Jeon dari bahaya, untuk menipu. Leon telah mengundang para petinggi bisnis Korea untuk mengadakan pesta investasi ini. Tim pembalas dendam di lantai bawah telah berkumpul, semua orang membagi tugas dengan jelas. Kemenangan dan kekalahan hanya dalam satu kali ini. Kim Seok telah berhasil menghubungkan sinyal komputer Leon. Hanya dengan Leon memasukkan kartu kata sandi, informasi dapat diblokir, dan semua akun di tempat kejadian dapat dibekukan. Leon mengundang Hechu untuk menjadi presenter utama proyek. Awalnya Hechu tidak menunjukkan sesuatu yang aneh saat melihat Kang Tae-woo dan So Jeon. Dia tahu semuanya sudah diatur dengan baik. Hechu tiba-tiba mengubah nada bicaranya, mulai menceritakan kejahatan Leon. Secara terbuka mengungkapkan kejahatannya. Bagaimanapun, banyak orang di tempat kejadian adalah korban 3 tahun yang lalu, begitu saja. Rencana penipuan Leon hancur, para investor satu persatu pergi, hanya menyisakan Kang Tae-woo dan So Jeon sendirian menghadapi seluruh kekuatan gelap. Leon gagal tapi tetap tenang, dia tersenyum pahit mengatakan Korea hanyalah puncak gunung es dalam rencana, kerugian kecil ini sama sekali tidak berarti baginya. Leon mencari jalan sendiri dan memerintahkan semua bawahannya pergi, dia mengeluarkan pistolnya, bersiap untuk mengakhiri semua dendam ini sendiri. Kang Tae-woo mengejek Leon, mengatakan dia telah membobol semua akun luar negeri, membekukan semua kartu bank Leon. Leon tentu saja tidak percaya kata-kata kekanak-kanakan seperti itu, data asetnya tidak mudah diserang seperti itu, tetapi Leon yang curiga tetap memasukkan kartu kata sandi ke komputer, mempersiapkan verifikasi. Setelah Kim Seok memblokir kata sandi, dia segera membatalkan semua akun. Jumlah uang yang sangat besar di kartu bank jatuh ke dalam lubang hitam keuangan, menjadi angka yang tidak akan pernah bisa ditarik kembali. Leon memasukkan satu persatu. Benar saja, dia tidak bisa masuk, kehilangan akal sehatnya, dia segera jatuh ke dalam keadaan histeria. Menembak Kang Tae-woo, So Jeon menggunakan pinggangnya untuk menahan peluru menggantikan Kang Tae-woo. Hong In-po, si pelindung istri yang gila, juga tiba-tiba muncul, memeluk So Jeon dengan kesedihan yang mendalam. Leon menembak Kang Tae-woo lagi. Hong In-po dalam mode gila bukanlah orang biasa, dia menyerbu maju. Dia dengan keras menahan 3 tembakan Leon, lalu menusukkan pisau ke pinggang Leon. Aku sendiri yang akan menangkapmu dan memenjarakanmu, menghadapi kesempatan balas dendam yang luar biasa. Kang Tae-woo tidak termakan oleh kebencian. Dia meletakkan senjatanya, membiarkan Leon hidup atau mati sendiri. Hong In-po, seorang penjahat yang penuh dosa, di saat-saat terakhir hidupnya, telah menyelesaikan penebusan dirinya dan pergi dengan mulia. Mobil polisi, seperti semua drama, datang terlambat, semuanya telah diselesaikan dengan sempurna. Kang Tae-woo, yang telah dibersihkan namanya, kembali bertugas dan sekali lagi menjadi polisi. So Jeon, yang kehilangan 1 ginjal, berpamitan dengan Jang Gangja, memilih pergi ke luar negeri sendirian. Dia membagi uang tunai yang ditinggalkan Hong In-po menjadi 3 bagian. 1 bagian untuk keluarga korban Jumiza, 1 bagian untuk dirinya sendiri, sisanya diharapkan Hechu yang akan menanganinya. Digunakan untuk menyumbang atau beramal. Akhirnya Kang Tae-woo tidak memilih pergi bersama So Jeon. So Jeon mengatakan dia akan selalu menunggu Kang Tae-woo di pulau. Kang Tae-woo memeluk So Jeon dan menyampaikan berkatnya kepada So Jeon. Drama The Woman of 9 billion berakhir.